Sudah 3 tahun saya berhenti kerja untuk merawat ibu. Tapi di hari ulang tahun saya, dia justru mengambil buku harian saya dan membacakannya ke semua saudara. Bu, tolong buka pintu, saya lupa bawa kunci. Bu, Lihat tulisan yang ini. Bertemu dia saja jantung berdebar-debar. Aduh, membacanya saja saya malu. Masa kecil sudah mikirin cowok. Sungguh tak tahu malu? keluarga paman Pratama yang numpang tinggal. Bahkan semakin menghancurkan harga diri saya. Sampai sekarang belum menikah. Mungkin sudah lama diguna-guna orang. Tak ada yang mau. Betul. Pantas saja Kak Sepupu Wijaya tiap hari hidup bergantung pada orang tua di sini. Ternyata di hati cuma mikirin urusan yang memalukan. Hal seperti ini juga berani dibagikan. Namanya juga gadis muda, mulai jatuh hati itu wajar. Maya Wijaya juga hampir 30 tahun, cepat-cepat cari orang yang baik. Nanti kalau umur makin tua, rela keluar uang demi menang rambut ada yang mau. Anak saya ini cita-citanya tinggi, tapi kemampuannya rendah. Tak ada masa depan. Mana seperti Citra Pratama yang begitu paham. Kalau Citra Pratama anak kandung saya, baguslah. Inilah keluarga yang selama 3 tahun. Saya korbankan tabungan. Urus dengan hati-hati. Kenapa buku harian saya ada di sini? Maya Wijaya, beli kecap sudah kembali? Cepat masak. Saya tanya kalian. Kenapa buku harian saya ada di sini? Kau teriak apa? Di sini kan tak ada orang luar. Baca buku harianmu itu tanda kami masih menghargaimu. Kalau orang lain aku malas urusin. Dikasih muka malah minta hidung. Iya Kak Sepupu Wijaya, kami cuma peduli sama kamu. Siapa sangka kamu lagi mikirin cowok? Ini pelanggaran privasiku. Cuma baca buku harian, kok disebut langgar privasi? Hatinya sempit banget. Dan ibuku, hatinya selalu condong. Pada adik kandungnya dan keluarganya. Sudahlah Maya Wijaya. Masalah kecil aja. Dibaca biar kita semua bisa tertawa. Gak ada yang serius. Kita kan satu keluarga. Lagi pula, kalau aku nggak baca buku harianmu, aku nggak bakal tahu kamu tiap hari mikirin apa sih. Ini semua demi kebaikanmu. Jangan dibesar-besarkan. Kalau hatimu nggak bersalah, ngapain takut aku baca? Kalian baru satu keluarga. Kamu bilang apa? Mulai hari ini, aku dan kalian bukan satu keluarga lagi. Kalian nggak pantas. Aku benar-benar membesarkan orang yang tak tahu balas budi, berani marah-marah sama aku di sini. Berkaca pinggang, cemberut. Percuma aku besarkan kamu bertahun-tahun. Kakak, Maya Wijaya tiap hari di rumah sibuk urusin itu. Mencuci dan memasak. Dia yang bayar listrik dan air di rumah. Kalau begitu, bagaimana kalau dia benar-benar pergi? Berani dia? Sudah 20 tahun aku membesarkannya. Bukankah sudah sewajarnya dia melayaniku? Lagi pula dia tidak bekerja. Kalau bukan karena uang pensiunku 3.000 yuan, dia sudah mati kelaparan. Sebelum ayahnya meninggal, semua uangnya diberikan kepada Maya Wijaya. Pasti jumlahnya tidak sedikit. Anak ini malah menjauhi aku. Tidak bilang apa-apa padaku. Coba kalian nilai. Aku kan ibunya sendiri. Cuma mau lihat buku hariannya. Dia malah ribut sama ibunya sendiri karena ini. Aku saja tidak marah padanya. Dia sudah menganggur dan hidup bergantung selama 3 tahun. 3 tahun aku menghidupinya dengan percuma. Sekarang dia malah cari gara-gara. Menganggur dan hidup bergantung? Kalau saat itu kamu tidak menelpon, bilang butuh dirawat, mana mungkin aku mengundurkan diri dari pekerjaan yang bagus itu. Lalu pulang dan tinggal di sini selama 3 tahun. Selamat Maya Wijaya. Maya Wijaya, kamu adalah pendengar termuda. Penghargaan pendatang baru. Honorarium penulis kali ini pasti mencapai jutaan kan? Posisi pemimpin redaksi pasti jadi milikmu. Direktur Gunawan, aku mau angkat telepon dulu. Aduh Maya Wijaya. Ibu kambuh sakit jantungnya. Cepat pulang lihat ibu. Baik, aku tahu. Ibu saya sakit. Saya harus pulang merawatnya. Tapi karirmu lagi naik daun. Kalau pulang karirmu hancur. Setelah ayah saya meninggal, saya satu-satunya sandaran ibu. Saya harus pulang. Tapi, Jangan khawatir, Direktur Gunawan. Penulis Bayu akan kembali lagi. Dasar orang yang tak tahu balas budi. Sudah 20 tahun saya besarkan dia. Tanpa uang saya, dia pasti sampai tak punya apa-apa untuk dimakan. Sekarang dia berani cemberut di depan saya. Uang pensiun ibu? Biaya hidup 5 orang sekeluarga. Lebih dari itu. Uang rokok Paman Pratama. Biaya pengobatan Bibi Santoso. Bahkan biaya sekolah dan biaya hidup Citra Pratama. Semua saya yang bayar. Setiap bulan saya masih harus menambahi 11.250.000 rupiah lagi.
Sekarang malah dibilang saya hidup bergantung pada orang tua? Bu, saya pulang. Maya Wijaya pulang. Bawa oleh-oleh apa? Paman pertama. Bibi Santoso. Citra. Kenapa kalian ada di rumah saya? Bu? Bagaimana kondisi ibu? Ibu lagi kambuh penyakitnya. Untung ada pamanmu. Mulai sekarang dia tinggal di sini. Bibi besar Pratama, uang listrik hampir habis. Saya bayar. Ini udah waktunya makan. Tapi kaki saya, Saya yang masak. Siang ini kita masak iga. Malam saya mau makan udang. Citra baru diterima di universitas. Memang butuh nutrisi. Bibi besar Pratama paling sayang saya. Sudah 3 tahun. Kupikir meski dia pilih kasih pada adik kandungnya, dia masih punya sedikit rasa sayang padaku. Tapi, di mata kalian, aku bukan cuma hidup bergantung pada orang tua, tapi bahkan tak pantas punya privasi. Kalau aku memang selalu orang luar, maka rumah ini, kalian yang jalani sendiri. Dia berani cemberut pada siapa? Aku besarkan dia 20 tahun. Cuma karena buka buku harian jadi musuh? Sudahlah Bibi besar Pratama. Jangan terlalu dihiraukan. Kak sepupu Wijaya sebenarnya baik hati, cuma terlalu lama di rumah. Pandangannya sempit. Lihat siapapun seperti berutang padanya. Masih Citra Pratama yang paham. Lulusan universitas ternama memang beda. Tidak seperti yang di dalam itu, belajar cuma masuk perut. kakak. Maya Wijaya ini 3 tahun tak kerja. Setiap hari mengurung diri di rumah. Wajar saja kalau temperamennya buruk. Kalau menurutku, dia cuma segitu kemampuannya. Tidak bisa. Aku harus minta dia minta maaf padaku. Maya Wijaya, aku rawat kamu bertahun-tahun. Kamu pikir kamu siapa? Aku besarkan kamu. Lebih baik pelihara anjing? Kak sepupu, cepat keluar makan. Jangan marah lagi. Bibi besar Pratama sudah tua, lagi punya sakit jantung. Jangan bikin dia kesal. Kak Maya Wijaya bukan orang pemarah. Bagaimanapun juga, kalian seharusnya tidak membuka buku harian orang lain. Adik, kamu nggak tahu. Aku kan ibunya. Lihat buku hariannya kenapa? Memangnya kenapa? Lagi pula, kamu nggak tahu adik. Dia hidup bergantung pada orang tua selama 3 tahun. Aku sudah menghidupinya 3 tahun dengan cuma-cuma. Dulu suruh beli sepatu aja. Dia catat di buku kecil. Kalau aku nggak lihat, aku nggak tahu dia di buku itu. Ngomong apa tentang aku? Maya, bukan Bibi yang bilang, sama ibumu sendiri aja dihitung segitunya. Dia melahirkan dan membesarkanmu, nggak pernah hitung-hitungan sama kamu. Aku kasih tahu, dia itu picik, hati sempit. Inilah ibuku. Di depan saudara-saudara. Menggambarku sebagai orang yang hitung-hitungan sama ibu. Orang yang tak tahu balas budi. Bu, Maya, maksudmu apa? Setiap uang yang dikeluarkan buat aku, harus dicatat semua. bukan begitu, Bu. Honorarium penulisku bulan ini belum turun. Aku harus hitung dulu. Benar-benar membesarkan orang yang tak tahu balas budi? Aku picik. Aku hitung-hitungan. Kalau begitu, aku akan tutup semua fitur bayar keluarga dan kartu bank atas namaku. Mulai sekarang, jangan harap aku keluar uang lagi. Besarin orang yang tak tahu balas budi ini, pesan nggak dibalas. Kalau berani, kamu di rumah ini selamanya jangan keluar. Ayo, kakak traktir kalian makan di Hotel Bintang 5. Makan terenak, makan termahal. Bibi besar, hari ini ulang tahun sepupu. Kita tak ajak dia, kayaknya enggak baik. Memangnya kenapa? Seluruh keluarga rayakan ulang tahunnya. Dia malah cemberut di sini. Kalau enggak keluar ya enggak usah diajak. Biar dia kesal. Lagi pula masakannya belum siap. Kalau sampai anak keluarga besar Pratama, kelaparan gimana? Ayo. Kakak kandung paling sayang. Yuk. Dia cemberut buat siapa sih? Kita udah nungguin dia di sini. Siapa yang butuh masakannya? Mau masak ya masak, enggak ya sudah. Enggak masak kita makan di luar. Dia pikir tanpa dia, kita enggak bisa hidup. Pakai uangku, sayur yang kubeli, masaknya pun aku mau bantu aja nggak ada yang mau. Ibu kandungku sendiri. Di depan orang luar bilang aku cari masalah. Kecap habis, beli dong.
Aku janjian panggilan video sama teman. Bu, kecapnya habis. Aku lagi sibuk. Aku lagi bicara sama kakak. Jangan lihat aku, kakiku sakit, aku nggak mau beli. Dia sudah 3 tahun hidup bergantung pada orang tua di rumah. Aku tak pernah minta sepeser pun darinya. Tapi sekarang begini. Cuma gara-gara buku harian dia ribut sama aku segitunya. Tapi ya, dia kan satu-satunya anakku. Mau bagaimana lagi? Harus mengalah. Nanti kalau dia sudah reda marahnya, kita balik lagi. Maya Wijaya, ibumu susah payah membesarkanmu. Bikin ibumu marah cuma karena hal sepele. Kurang ajar sekali. Iya Kak Sepupu Wijaya. Kamu sudah besar begini, nggak punya kerjaan juga. Tante masih memberimu Rp6.750.000 setiap bulan. Janganlah karena hal kecil begini. Bikin Tante marah. Uang Rp6.750.000 dari ibu-ibu apa? Sebulan beli balon, makanan laut saja, biaya hidup sudah nggak cukup. Dari bayar listrik air, sampai urusan silaturahmi. Semuanya pakai kartuku. Kalau bukan karena honorarium penulisku yang nanggung, udah lama sampai tak punya apa-apa untuk dimakan. Nggak usah repot-repot. Karena kalian bilang aku hidup bergantung pada orang tua, aku yang pergi. Supaya kalian tak perlu lagi jijik lihat aku. Maya Wijaya, cuma karena hal kecil begini. Kamu bikin ribut sampai sekarang. Aku saja nggak mempermasalahkan. Kamu malah ancam mau pindah keluar. Keluarga Paman Pratama sedang lihat-lihat di samping. Memalukan sekali. Cepat balik, rapikan rumah, beli buah-buahan. Kita sekarang pergi makan di luar. Jangan sampai orang lain anggap kamu tak tahu sopan santun. Kak, tenang saja. Maya Wijaya kan nggak kerja. Mau pergi kemana? Cuma lagi marah-marah aja. Iya kak, kayaknya dia masih soal buku harian yang bikin marah. Sudahlah Maya Wijaya. Kalau tahu buku harianmu bernilai tinggi, nggak akan kubaca. Citra Pratama bilang, supaya hubungan ibu anak makin akrab. Aku malah penasaran, isi buku harianmu apa? Ada apa? Kenapa grup obrolan sepi? Sudahlah kak, nggak usah dibahas. Biar dia tenang dulu. Kayaknya dia lagi di rumah. Masak dan bersih-bersih. Kita makan dulu pulang nanti. Marahnya pasti sudah reda. Bima Pratama memang bijaksana. Ayo kita makan. Ayo. Wah, kamu datang. Cepat masuk. Aisyah Putri, maaf merepotkanmu. Ah, nggak apa-apa. Ibumu yang salah terus. Maya Wijaya. Ibumu mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Cuma caranya kasar. Jangan dipikirkan. Nanti kita pulang. Bawa makanan enak. Mulutnya tajam tapi hatinya lembut? Tajamnya cuma buat menyakitiku ya? Maya Wijaya. Kami semua ini demi kebaikanmu. Jangan marah lagi ya. Katanya demi kebaikanku? Kalian keluar makan enak. Setiap kali cuma bawa pulang sisa makanan untukku. Ini datang. Enak kan? Aku sengaja ajak kalian ke sana. Ayo Maya. Ini bawa pulang untukmu. Bisa buat beberapa kali makan. Kamu minggir sedikit. Pergi. Semuanya pergi. Baik-baik semuanya makan. Enak tidak? Lain kali kita makan lagi. Sisa makanan ini. Kalian saja yang makan? Rumah ini tak akan kukunjungi lagi. Maya, bicara seperti apa itu? Maya, bisa-bisanya bicara seperti itu? Bukankah ini semua demi kebaikanmu? Satu keluarga. Riang merayakan ulang tahunmu. Kamu meributkan buku harian sampai sekarang? Ibu, kenapa kau masih belum mengerti? Ini bukan perkara sepele. Ini privasiku. Bagaimanapun, aku yang melahirkanmu, nyawamu pun dari aku, apalagi yang tidak boleh kuketahui. Sekarang bicara soal privasi. Kau bacakan buku harianku ke saudara-saudara, lalu memfotonya, kirim ke grup untuk dilihat semua orang. Aku juga punya harga diri. Maya Wijaya, untuk apa kau berlagak begitu? Mereka semua saudara dan orang yang lebih tua. Dilihat pun tak ada masalah. Lagi pula paman Pratamamu. Diam di rumah kita juga bosan. Dibacakan untuk hiburan. Bukan masalah besar. Jangan gara-gara hal kecil begini, merusak kerukunan keluarga. Kenapa kau tak bagikan privasimu sendiri? Untuk menghibur semua orang? Selama ini kalian makan di luar, paling murah Rp6.750.000 sampai Rp9 juta. Yang mahal lebih dari Rp22.500.000. Sedangkan aku, setiap kali cuma bisa makan sisa makanan yang kalian bungkus. Ini semua demi kebaikanmu. Ayahmu sudah lama tiada. Yang bisa kau andalkan nanti, ya saudara-saudara ini.
Kalau engkau diperlakukan tak adil di luar, bukankah paman Pratamamu yang akan membelamu? Bagus, Maya Wijaya. Kubilang kau keras kepala mau cari salah, perkara kecil diperbesar-besarkan. Rupanya kau tak suka padaku. Aku ini pamanmu. Kau benar-benar tak tahu sopan santun. Dasar anak ini. Maya, jangan terusik dengan pamanmu. Kita kan satu keluarga. Kita harus rela sedikit berkorban. Kita harus rela berkorban. Semua demi kebaikan keluarga ini. Lagi pula kamu kan belum kerja. Citra kan lulusan universitas ternama. Nanti kita masih harus andalkan dia. Sudah, sebentar lagi kami pulang. Nanti kubungkusin 2 lauk lagi untukmu. Belum disentuh, bukan sisa makanan. Senang sekarang? Nanti kamu ke kamar adikmu dan ruang tamu. Bersih-bersih yang baik. Aku sebentar lagi pulang. Ibumu kok bisa begitu? Kita diam saja begitu. Tentu tidak. Rumah yang mereka tempati, itu rumah pemberian ayah untukku. Aku pasti akan ambil kembali. Kak, Maya masih marah? Gak apa-apa, dia cuma lagi kesal. Karena kita makan di luar tanpa ajak dia. Nanti, kubungkusin 2 lauk untuknya. Aku sudah bosan dengan masakan ini. Lain kali jangan pesan lagi. Kebetulan, hampir belum disentuh. Bungkus saja untuknya. Jangan marah lagi. Ada 2 kabar baik untukmu. Apa? Cepat duduk. Bukumu yang baru itu, guru pembimbingku tertarik. Katanya mau rekomendasikan dengan kuat. Cepat sekali. Penerbit mana? Dengar ya, ini kabar baik kedua. Penerbit Harlin bilang mau tawarmu kembali. Aku? Ya ampun, kamu sudah resign 3 tahun. Untuk merawat ibumu dan segudang kerabat itu. Mereka jelas-jelas memperlakukanmu seperti babu. Kamu juga harus mikirin diri sendiri. Bukan aku nggak mau. Cuma aku nggak nyangka penerbit Harlin masih mau merekrutku. Tentu saja, kamu kan penulis jenius. Tapi, sebelum kembali kerja, urusan keluarga harus kita bereskan dulu. Bu, saldo kartu Anda tidak cukup. Apa? Kartuku nggak bisa dipakai? Saldo tidak cukup. Batas bulananku 45 juta rupiah. Kok bisa nggak bisa dipakai? Ini fitur bayar keluarga, Bu. Sudah dicabut? Batasku 11.250.000 rupiah juga dicabut. Kartu bibi besar juga dicabut. Kak Sepupu Wijaya nggak marah beneran ya? Maya Wijaya benar-benar picik. Dasar, berani-beraninya dia tutup teleponku? Total belanja Ibu 29.250.000 rupiah. Mau bayar pakai apa? Kak, gimana kalau aku yang bayar? Jangan. Kamu juga nggak gampang. Uangnya ditabung buat diri sendiri. Bibi yang bayar. Bibi besar paling baik. Nanti kalau aku sudah punya uang, pasti kubalas budi baikmu. Baik-baik. Dasar Maya Wijaya. Berani-beraninya biar malu. Nanti pulangku balas dendam. Dari kecil nggak pernah bisa hemat. Cuma jalan aja kakinya bisa keseleo. Benda pembawa keselamatan ini. Bawa saja. Terima kasih, Bu. Ambil meja kursi di kamarmu. Berikan ke paman pertama. Paman perlu belajar. Keluar kerja rawat ibu selama 3 tahun. Tak dapat kasih sayang sedikit pun. Kalau begitu, putus hubungan saja. Maya Wijaya. Maya Wijaya. Keluarlah Maya Wijaya. Maya, aku tahu kau di dalam. Kau keluar sekarang? Kurang ajar kau. Berani putus kartu keluargaku. Kak, jangan terlalu panik. Maya mungkin lagi emosi. Sudah, bibi besar Pratama. Nanti kita rayu dia. Maya, aku tahu kau di rumah. Kau keluar sekarang? Kak, Maya ini keras kepala sekali. Sudah datang ke sini. Piring tak dicuci. Lantai tak dipel. Harus diajarin baik-baik. Lihat sekarang. Mana masih seperti gadis baik-baik. Aku tegur dia. Kalian makan dulu. Aku panggil dia keluar. Maya, Maya. Kau keluar sekarang? Aku tahu kau di rumah.
Maya, cuma omong sedikit. Kamu perlu marah sampai sekarang? Pamanmu sekarang tidur-tiduran di sofa. Kamu begini kan memalukan aku? Bertahun-tahun aku besarkan kamu. Makan dan tinggal gratis di rumah sudah kubiarin. Masih berani marah besar? Harus seluruh keluarga yang meladeni kamu? Tidak bisa tiru adikmu? Kalau Kak tidak suka padaku, bilang saja langsung. Memberimu kemasan begini? Seolah kami numpang hidup di sini. Aku makan gratis? Aku yang marah besar? Kalau begitu aku tidak akan pulang. Biar tidak mengganggu kalian. Bagus, teleponku ditutup lagi. Sungguh sialnya hidupku. Bisa punya anak tak tahu balas budi. Anak durhaka picik. Bagus. Dia tidak hanya lepaskan fitur bayar keluarga, tapi juga putuskan air dan listrikku. Benar-benar membesarkan orang tak tahu balas budi. Perkenalkan, ini pengacara Hartono, ini Maya Wijaya. Halo, silakan duduk. Pengacara, permintaan saya hanya ini. Intinya, ingin melakukan pembagian harta dengan ibuku. Dan mengurangi hubungan ke depannya. Ibu Wijaya, pernyataan tertulis ini hanya bersifat simbolis. Tidak ada arti praktis yang besar. Sudah cukup. Kalian sebarkan buku harianku. 3 tahun ini anggap aku pembantu gratis. Sekarang giliran kalian. Rasakan malu sampai mati. Bibi kok belum telepon juga? Gameku belum selesai nih. Tunggu sebentar, buka pintunya. Biar ku hajar si gadis kurang ajar itu. Kakak, jangan buru-buru marah. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Cuma baca buku harian dikit. Langsung diungkit-ungkit. Sengaja matikan fitur bayar keluarga, buat maksa aku minta maaf. Aku sampai ngabisin lebih dari 22 juta rupiah. Sekarang dia yang hitung-hitungan sama aku. Dasar orang tak tahu balas budi. Kubesarkan dia bertahun-tahun untuk apa? Egois. Sudah. Maya Wijaya, keluar kau. Mana orangnya? Bibi, barang-barangnya hilang semua. Jangan-jangan dia beneran pindah? Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kau pulang? Loh, Maya. Jangan marah-marah sama ibumu. Paling-paling minta maaf sama kami, lalu selesai urusan. Masa begitu saja? Dia berani matikan listrik dan air buat ancam aku. Sekarang tahu takut ya? Hari ini, aku datang untuk ambil kembali rumahku. Apa? Pemilik rumah ini adalah aku. Kalian, semua harus pergi dari sini. Pergi. Maya Wijaya. Apa maksudmu? Paman, Bibi, aku masih menghormati kalian sebagai orang yang lebih tua. Selama 3 tahun ini, anggap saja aku gratis menyediakan tempat tinggal. Tapi mulai hari ini, hak kalian semua kembali ke rumah masing-masing. Maya Wijaya, kamu sudah berani ya? Berani membawa orang untuk mengusir pamanmu sendiri. Maya Wijaya, masalahmu dengan ibumu. Jangan dilampiaskan pada kami. Kita semua satu keluarga. Bicaralah baik-baik. Maya Wijaya. Siapa yang ajari kamu tak tahu sopan santun? Mengusir pamanmu sendiri keluar rumah? Menurut peraturan yang berlaku, Ibu Wijaya adalah satu-satunya pemilik sah rumah ini. Sekarang secara resmi meminta kalian semua. Jangan ngomong sembarangan. Maya Wijaya, ibumu yang minta aku datang merawatnya. Kamu pikir aku mau di sini? Aku kasih tahu, meski harus pindah. Bukan kamu yang berhak usir aku. Iya, Kak Sepupu Wijaya. Bibi besar Pratama belum bicara, kamu sudah sok berkuasa. Kalian tidak mengerti? Pemilik terdaftar. Rumah ini adalah Maya Wijaya. Dia berhak meminta kalian pergi. Gadis liar tak tahu aturan dari mana ini. Urusan keluarga kami. Mana perlu orang luar ikut campur tangan. Paman Rama, Aisyah Putri adalah sahabat terbaikku. Perkataannya mewakili perkataanku. Xiaoxi, meski kamu sangat kesal pada kami, jangan melampiaskannya dengan cara ini. Lihat rumah ini, jelas milik ibumu. Mana bisa kamu buat dokumen palsu untuk menipu kami? Maya Wijaya, ku beritahu, ini rumah kakakku. Aku mau tinggal sesukaku. Kau bawa dokumen palsu, lalu mana kau nakuti aku? Mimpi! Benar. Rumah ini memang milikku. Kau kan anak kandungku. Berani-beraninya kau melawan ibu. Percuma aku membesarkanmu, melahirkan orang tak tahu balas budi. Kak Sepupu Wijaya, aku tahu engkau masih marah soal buku harian itu. Kami bawa makanan enak untukmu. Sudah, jangan pura-pura lagi. Kalian mengisap darah Maya Wijaya. Masih perlakukan dia seperti ini.
Ini surat wasiat ayahku. Sebelum meninggal, dia sudah mengalihkan rumah ini padaku. Kalian semua, keluar dari sini sekarang. Kak, bukannya katamu rumah ini atas namamu? Awalnya ayah ingin mengalihkan rumah pada ibu. Sayangnya, Sisi. Rumah. Sudah dialihkan padamu. Uangnya juga kau simpan. Jangan berikan pada ibumu. tapi Dia selalu bawa barang bagus. Pulang ke rumah orang tua. Ayah sudah tak sanggup lagi. Semua ini, simpan baik-baik. Jaga dirimu. Hati-hati dengan pamanmu. Yang terpenting, jaga dirimu baik-baik. ayah, 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 ayah. Surat wasiat ini sudah disahkan notaris. Ini salinan fotokopinya. Kau robek pun tak ada gunanya. Kalau ini benar, lalu apa rencananya? Kalian pindah? Kak, rumah ini, bukannya rumah ini sudah dijanjikan untuk investasi saya. Sekarang gimana? Aku juga nggak nyangka Maya Wijaya bakal berbuat begini. Dia biasanya kan penurut. Aku nggak peduli. Sudah dijanjikan buat aku. Mana bisa diubah? Kalau masalah ini nggak selesai, besok kalau pulang, jangan harap mama bakal perlakukan kamu dengan baik. Salah semua Maya Wijaya. Cuma bikin masalah. Maya Wijaya, anak durhaka. Kamu memang tegas sekali. Persis kayak bapakmu. Aku menikah masuk keluarga Wijaya. Bapakmu waspada sama aku, kamu juga waspada sama aku. Nasibku sial sekali. Kakak, kamu juga jangan sedih terus. Mungkin Maya Wijaya cuma lagi kalap karena emosi. Maya, ibumu sudah tua. Jangan segala hal kamu permasalahin sama dia. Kita kan satu keluarga. Bicaralah baik-baik. Paling-paling, Bibi minta maaf sama kamu. Nggak usah. Semua ikatan batin selama 3 tahun ini sudah kalian habiskan. Sekarang aku cuma mau ambil kembali rumahku. Rumahmu apanya? Kamu anak durhaka. Kamu kan anak kandungku. Mau bikin aku mati gara-gara emosi ya? Ma, aku juga anak kandungmu. Kapan mama pernah ada di pihakku? Keluarga paman pertama sudah tinggal di sini 3 tahun. Seharusnya mereka pindah juga kan? Berani-beraninya membantah. Kamu Aku sudah bukan gadis kecil yang pasrah menelan perlakuan buruk lagi. Kau, aduh. Sungguh sial nasibku. Aku melahirkan anak durhaka sepertimu. Kau mau bikin ibu mati gara-gara marah ya? Jantung ibu sakit. Bu, Pergi kau. Ibu tak punya anak perempuan. Licik sepertimu. Kak Sepupu Wijaya, kau tahu nggak kalau bibi besar punya sakit jantung? Bikin keributan begini, sepertinya sengaja mau bikin dia mati. Kakak, jangan panik. Kakak masih punya kami. Maya Wijaya, ibumu sia-sia membesarkanmu. Di depan ibu, berani-beraninya kau memperlakukannya seperti itu. Kalau di belakang, bisa-bisanya dia disiksa sampai mati. Siapa sebenarnya yang jahat? Kalian tinggal di rumahnya, pakai uangnya, lalu malah bikin dia keluar kerja, sibuk melayani kalian. Nggak tahu terima kasih, malah menghina dia. Keluarga kalian ini cuma lintah pengisap darah. Nggak kerja? Itu karena dia nggak punya kemampuan. Hah, Tante! Kupikir suara Tante lantang dan bertenaga. Jangan-jangan pura-pura sakit ya? Kau ini anak siapa? Jangan cari gara-gara di sini. Maya Wijaya, kalau hari ini ibumu sampai kena musibah tak terduga, semua salahmu. Selama aku ada di sini, tak ada yang boleh ganggu kakakku. Paman Pratama, apa kau benar-benar memikirkan aku? Atau cuma mengincar rumah ini? Maya Wijaya, kau pikir aku munafik sepertimu? Tentu saja aku memikirkan kakakku. Bohong. Yang kau incar jelas-jelas rumah ini. Maya Wijaya, jangan ngaco di sini. Mana mungkin aku tega jahat pada kakakku. Aku selalu... Kau jangan adu domba. Memangnya, kau sama sekali tak mengincar rumah ini? Ini, semua itu demi kakakku. Dasar orang yang tak tahu balas budi. Sudah tua nanti pasti tak bisa diandalkan. Aku harus bantu dia menabung untuk hari tua. Betul. Bima Pratama. Rekomendasi investasi yang dia berikan, tanam Rp2.250.000, bisa jadi Rp6.750.000, uang menghasilkan uang. Mana seperti kau? Tak berguna, cuma bisa mengandalkanmu. Kalau dia benar-benar hebat, masa sampai semua pengeluaran keluarga kalian harus ditanggung Maya Wijaya? Investasi juga butuh waktu. Kau orang awam diam saja kalau tak paham. Benar. Bu, bulan lalu kau diam-diam memberikan dana pensiunmu kepada Paman Pratama. Bulan ini,
Bahkan sudah ada rencana menggadaikan rumah untuk pinjaman. Uang ini, benarkah untuk investasi? Atau ada keperluan lain? Utang judi 1.800.000.000 rupiah. Rekayasa gambar. Maya Wijaya, kau memfitnahku. Kak Sepupu Wijaya, meski kau tak suka ayahku, kau tak boleh memfitnah dia berjudi. Bima Pratama? Apa kau punya utang judi? Kak, kau tak percaya padaku? Aku sudah lama berhenti judi. Semua ini hanya omong kosong Maya Wijaya. Maya Wijaya, kalau kau masih ngomong sembarangan, aku laporkan kau. Benar atau palsu? Kalian buktikan sendiri. Aku tak peduli soal utang judi. Aku hanya mau rumahku kembali. Betul. Maya Wijaya kami masih memikirkan kalian, takut kalian kewalahan, sudah panggil jasa pindahan. Ayo mulai bekerja. Siapa berani sentuh? Siapa berani pindahkan aku mati di sini? Paman Pratama, kalau hari ini rumah ini berhasil kalian kosongkan, maka kita damai-damai saja. Kalau tidak, aku tak bisa jamin. Para penagih utang itu tak akan datang mencarimu. Bima Pratama, jangan takut. Aku pasti lawan dia terus. Kak, ayo kita pindah. Kau gila? Diusir olehnya. Sungguh memalukan. Sudahlah, sebagai orang yang lebih tua, tak pantas berselisih dengan generasi muda. Lagi pula, karena hal ini membuat kalian berdua, ibu dan anak, jadi renggang. Juga tidak baik. Mari kita sama-sama mengalah dulu. Ternyata kalian masih memikirkan aku. Baik, kalian pindah saja. Baik. Baik. Pelan-pelan, itu mahal loh. Entah kapan bisa datang lagi. Ambil sebanyak mungkin. Pasti harganya selangit. Kamu ngapain? Cek apa ada barang yang ketinggalan. Bu, mungkin ibu salah ingat. Ini kamar Maya Wijaya. Ini hadiahku untuknya. Masih disimpannya? Mungkin aku sudah tua. Jadi pikun. Maya Wijaya, sudah cukup kamu berulah. Soal buku harian ini, sudah lewat. Biarkan pamanmu pindah kembali. Kalau sampai terdengar saudara lain, malu sekali. Tidak boleh. Maya Wijaya, kamu mau terus meributkan hal kecil begini? Bu, kenapa ibu tak mengerti? Ini bukan soal buku harian. Aku tak peduli. Kalau hari ini kamu usir mereka, aku juga pergi. Baiklah. Butuh bantuan packing? Aku bantu. Kenapa? Tak jadi pindah? Tak usah kau bantu. Aku yang pergi sendiri. Kak, Ayo pergi. Rumah ini akhirnya kosong.
Ayah, aku harus melangkah maju. Terima kasih. Xiaoxi, kamu masih ingat dulu untuk memantau kualitas tidurmu, kupasang kamera di kamarmu? Kenapa? Sialan, bahkan ibunya sendiri ditelantarkan. Nanti dia pasti menyesal. Saat dia menyesal dan merengek minta maaf padaku nanti, Meski dia sujud, aku takkan kembali. Lebih baik kita pikirkan, kemana kita harus pergi selanjutnya. Citra Pratama, kamu lagi ngapain? Dia bikin kita rugi besar seperti ini. Aku tak bisa terima begitu saja. Dia sudah membulatkan tekad, ibu kandungnya saja dia tinggalkan. Memangnya bisa apa lagi? ini rumahku. Kamu minggir dari sini. Ini aku buat pakai AI dan teknik penyuntingan video. Coba katakan, kalau aku kirim ini ke grup keluarga besar. Maya Wijaya dituduh tidak berbakti, mengusir ibu kandung dan merebut rumah. Bukankah dia pasti akan datang minta maaf pada kita sendiri? Memang anakku yang pintar. Direktur Gunawan, maaf sudah lama menunggu. Kalau kamu mau kembali, tunggu berapa lama pun aku rela. Silakan duduk. Maya, kan ku bilang jangan gugup. Direktur Gunawan selalu menyimpan posisi pemimpin redaksi di penerbit Harlin untukmu. Tapi, sudah 3 tahun aku tidak bekerja. Jangan terlalu merendah. Dulu kan kamu penerima termuda penghargaan pendatang baru. 3 tahun berlalu, tak ada yang bisa mengunggulimu. Aku sangat senang kamu kembali. Dan, aku juga sungguh-sungguh mengundangmu jadi pemimpin redaksi. Terima kasih Pak Gunawan. Hanya, sudah 3 tahun saya di rumah. Saya ragu masih mampu. Pasti mampu. Buku barumu sudah kubaca. Sangat bagus. Kalau diterbitkan, pasti langsung laris. Maya, dulu kamu sudah tolak saya. Kali ini, jangan kecewakan saya lagi. Terima kasih semua. Berarti setuju ya? Semoga kerjasamanya sukses. Semoga kerjasamanya sukses. Ini naskah draft pertamaku. Sayangnya, bukan yang pertama lagi. Kamu gila apa lagi? Bu, Ibu lihat naskah saya? Bu, kenapa Ibu pakai naskah saya? Untuk alas buah? Coretan apa ini tidak jelas. Saya kira sampah, cocok untuk serap air. Masih ada? Dulu, saya selalu merasa kurang baik. Makanya Ibu perlakukan saya begini. Sekarang baru sadar, dia sebenarnya tidak pernah peduli. Sudahlah, semua sudah lewat. Maya Wijaya, dasar tak tahu terima kasih. Nanti kau dapat balasannya. Bibi, Jangan panggil saya. Ibu kandung sendiri kau usir. Hati busuk. Ibu sendiri tidak dihiraukan. Percuma dia besarkanmu. Sudah kukatakan, di buku hariannya isinya cowok, bukan gadis baik. Orang seperti dia, akhirnya pasti sengsara. Harusnya kena kutuk. Mereka tega banget menghina kamu seperti itu. Padahal kan ibumu yang mau pindah sendiri. Aku bantu kamu balas omongan mereka. jangan. Kamu sendirian gak bakal menang. Kalau begitu, dibiarkan saja. Bibi besar Pratama. Itu kan Kak Maya? Iya benar. Bagus. Kita diusir keluar. Dia malah hidup enak di sini. Ayo, kita ke sana. Harganya lumayan juga ya. Sini Citra, mau makan apa pesan aja. Hari ini, kakakmu yang traktir. Kalian keterlaluan. Maya, teman macam apa yang kamu ajak ini?
Anak mentraktir ibunya makan. Kamu teriak-teriak apa? Kenapa kalian sunting video itu? Buat fitnah Maya? Mana ada fitnahnya? Kamu saja yang nggak kenal dia. Dia itu orang jahat. Tak balas budi. Tante, aku kenal Maya bertahun-tahun. Dia pasti bukan seperti yang Tante bilang. Maya kenal cowok seganteng ini. Mukanya agak familiar. Mas, Bibi besarkan ibunya sendiri. Mana mungkin bohong. Kakak sepupuku suka pura-pura aja. Kamu, Sudahlah Maya. Antara ibu dan anak mana ada dendam besar? Habis makan ini, ibu nggak hitung-hitungan lagi sama kamu. Bibi besar baik hati banget. Tapi soal ini, aku nggak mau dibiarkan begitu saja. Halo, saya mau tanya, kalau memfitnah orang, tanggung jawabnya apa? Menurut Undang-Undang Ketertiban Umum, biasanya dihukum 5-15 hari, penahanan atau denda. Kalau parah, bisa kena tanggung jawab pidana. Maya Wijaya, kamu mau nakutin siapa? Ini kan cuma antar keluarga, cuma bercanda. Saya cuma ngomong dikit. Sampai harus ditahan? Kak Sepupu Wijaya, kamu udah bikin Bibi besar Pratama marah banget. Saya cuma ngomongin dia. Nggak sampai segitunya. Mengubah fakta, mengajak orang lain nyerang, ini udah bukan sekadar bisa bercanda lagi. Kalau dia nggak ngerjain Bibi besar Pratama, saya juga nggak bakal kayak gini. Dia hidup bergantung pada orang tua. Makan minum pun pakai uang saya. Saya lihat buku hariannya. Ada masalah apa? Dia malah ngusir pamannya sendiri. Keluar dari rumah. Ini memalukan saya. Semua pengeluaran keluarga kalian dibayar Maya Wijaya. Dia juga sibuk melayani kalian semua sampai tabungannya habis. Kamu masih bilang dia hidup bergantung pada orang tua? Sepengetahuan saya, Maya Wijaya adalah seorang wanita yang patut dihormati. Kalau dulu dia nggak resign, pulang rawat ibunya, sekarang karirnya udah sukses. Mana mungkin dia anak kandungku. Aku paling tahu sifatnya. Cuma sampah tak berguna. Sukses karir? Hah, omong kosong. Merawat ibunya, itu memang kewajibannya. Aku besarkan dia sampai besar. Ibu, aku berhenti kerja, pulang, rawat ibu 3 tahun, tak pernah mengeluh sedikit pun. Yang kujaga dan layani, selalu hanya ibu, bukan keluarga paman. Jadi intinya, masalahnya tetap ada padaku? Masalah dulu. Tak ingin ku bicara lagi? Tapi hari ini kalian memfitnahku dengan sengaja. Masalah ini akan kutuntut sampai tuntas. Halo, saya mau lapor polisi. Halo, saya mau lapor polisi. Ada orang yang memfitnah saya? Berani lapor polisi? Maya, kau sungguh tak punya hati. Dia kan sepupumu. Kak sepupu, hal kecil begini. Perlu dibesar-besarkan? Ibu-ibu, di depan hukum, tak ada hubungan keluarga. Saat kalian memfitnah Maya, pernahkah kalian pikirkan perasaannya akan terluka? Citra cuma mau membelaku. Kalau bukan karena ulahnya, mana mungkin dia bikin video begitu? Aku cuma lihat Bibi besar, diperlakukan tak adil. Jadi aku kalap. Ini kan bukan masalah besar. Dari kecil, kau memang bukan orang yang muda. Harus bikin rumah kacau balau. Baru puas ya? Kak sepupu, aku salah, cukup kan? Citra Pratama, sejak kecil, kau selalu andalkan ibu memanjakimu untuk merebut barangku, menghina dan mengejekku. Aku sudah sabar. Tapi kau tak boleh memfitnahku, menginjak harga diriku. Halo? Bibi besar Pratama, polisi sudah meneleponku. Menyuruhku datang diperiksa. Maya Wijaya, cepat tarik laporanmu. Kau benar-benar mau biarkan adikmu masuk penjara? Dia sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Maya Wijaya, jangan kau makin menjadi. Adikmu sudah minta maaf padamu. Kau tidak lihat di grup bagaimana mereka membicaraiku? Mengutukku akan kena kutuk. Dan mati mengenaskan. Dia cuma bilang minta maaf. Lalu semudah itu selesai? Citra Pratama, dari kecil sudah berbakat. Kau melapor polisi, berarti mau menghancurkan hidupnya. Kalianlah yang mau menghancurkanku. Maya Wijaya, kalau hari ini kau berani biarkan polisi datang, aku tidak anggap kau anakku lagi. Baik. Jika itu pilihanmu, baiklah. Maya Wijaya, kau tegas sekali. Kalau tahu akan begini, dulu seharusnya aku tak melahirkanmu. Di hatimu, aku sudah lama ditelantarkan kan? Halo? Bibi besar Pratama, jangan buang-buang kata lagi dengannya. Polisi menelepon lagi padaku. Maya Wijaya, kau akan menyesal. Maya Wijaya, kau baik-baik saja? Maaf, membuat kalian melihat hal yang memalukan. Maya Wijaya, kalau butuh pengacara, aku bisa bantu hubungkan. Harlin punya tim hukum profesional. Terima kasih. Aku bisa urus sendiri. Lihatlah, apa-apaan ini? Baru mau keluar jalan-jalan?
malah dibawa polisi. Sudah aku tanya, soal Citra ini tidak terlalu serius. Asal Maya mau berdamai, cukup bayar dendanya. Salahkan anakmu yang baik itu. Kalau masa depan Citra sampai terganggu, aku tak akan berhenti sampai di sini. Aku cari Maya. Berani-beraninya dia bikin anakku masuk. Aku takkan diam. Kamu pergi buat apa? Dia sudah bulat tekad melawan kita. Terus gimana? Aku yang pergi. Berani-berani menyakiti anakku. Aku juga bikin kamu sengsara. Maya. Bibi datang minta maaf baik-baik. Semua salah Bibi. Semua kesalahan ada pada Bibi. Lepaskan Citra ya. Bibi, ada masalah apa? Kita bicara di rumah saja. Citra cuma membela ibumu yang merasa dizalimi. Bilang beberapa kata yang jujur. Kamu malah masukkan dia ke ruang tahanan. Maya. Citra. Dia baru lulus. Kamu lakukan ini. Masa depannya hancur. Bibi, tindakan Anda ini mengganggu ketertiban warga. Ada masalah apa? Kita bicara di rumah saja. Anakku cuma satu ini. Kakiku juga masih tak bisa jalan. Maya, tolonglah. Kasihanilah kami. Bibi akan berlutut untukmu. Tenang dulu ya. Bu, ada apa ini? Kenapa ganggu penyandang disabilitas? Kamu ini Nona. Kenapa tega sekali? Aku dengar kamu panggil dia Bibi. Kok biarkan orang tua di keluarga berlutut untukmu? Kalian tak tahu. Keponakanku ini bertengkar sama ibunya. Anakku tak terima. Jadi dia mewakili bibinya, bilang beberapa kata yang adil. Siapa sangka keponakanku ini, dia malah lapor polisi. Kalau perlu, bibi akan sujud. Bisa maafkan Citra? Ini kan cuma hal kecil. Cuma konflik keluarga. Kok sampai orang dimasukkan ke ruang tahanan? Rezeki datang dari sikap rukun. Kaki bibimu kan tak sehat. Masa tega? Suruh dia berlutut untukmu? Maya, asal kamu bisa tenang. Suruh bibimu, apa saja bibi lakukan. Benarkah? Asal kamu bilang, Baik. Ini air panas yang baru kumasak. Suhunya 100 derajat. Ku dengar kaki bibi sama sekali tak ada rasa. Bagaimana kalau penuhi rasa penasaranku? Kenapa kau siram orang pakai air panas? Atau malu? Maya Wijaya, kenapa kau jahat sekali? Aneh ya, kau sehat dan lincah begini? Tak mirip penyandang disabilitas. Ini air hangat. Air hangat. Bagus. Rupanya kau pura-pura cacat untuk menipu. Aku dulu pernah menekan lift untukmu. Kami sudah jadi tetangga bertahun-tahun. Lihat dia pakai kursi roda 2-3 tahun. Jangan-jangan selama ini cuma pura-pura? Betul. Aku pakai kursi roda. Urusan kalian apa? Bagus, Maya. Rupanya kau sudah tahu kebenarannya. Sengaja biarkan aku dipermalukan hari ini. Benar kan? Bibi, selama kau pura-pura sakit ini, kau suruh aku belikan suplemen. Kursi roda terbaik. Pekerjaan rumah, kau juga sama sekali tidak sentuh. Kuhormati kau sebagai orang tua. Aku tidak membongkar kebohonganmu. Tapi kau tidak seharusnya datang membebani aku secara moral. Masih ada orang seperti ini? Untuk menghindari pekerjaan rumah, pura-pura dari penyandang disabilitas. Sungguh tak punya batas. Ya! Ini semua tidak ada hubungannya dengan hari ini. Kenapa tidak ada? Barusan kau masih duduk di kursi roda. Pura-pura kecat. Suruh kami memaki orang untukmu. Sungguh tak tahu malu. Dia yang membuat anakku masuk ruang tahanan. Ini fakta. Kau saja bisa pura-pura cacat. Perihal anakmu, jangan-jangan juga bohong. Aku tak bohong. Dia hanya karena buku harian. Sampai mengusir ibunya sendiri. Keluar rumah, anakku cuma tak terima. Dan bicara jujur, langsung dikurung di ruang tahanan. Bibi, 3 tahun ini, aku sudah berusaha keras. Paman setiap minggu beli rokok, minimal 300.000 sebungkus. Biaya hidup Citra Pratama 3 juta. Juga pakai kartuku. Belum lagi suplemen Bibi. Habis sedikit, tak sampai 2 hari, langsung aku isi ulang. Ibu boleh abaikan jerih payahku? Tapi kalian tidak boleh mengabaikannya. Dan menuduhku seenaknya. Kamu. Soal Citra Pratama. Aku tak akan mengalah. Ternyata numpang di rumah orang. Makan minum gratis, kerabat brengsek. Nah, pantas saja, sikapnya seenaknya. Aku kan lebih tua darimu. Setiap tahun baru atau hari raya, kita selalu makan bersama di meja yang sama. Bagaimanapun juga, seharusnya kau tidak berbuat sampai masuk ruang tahanan. Memalukan sekali. Adikmu masih muda. Lepaskan dia saja. Memang salah bibimu pura-pura sakit. Tapi sebagai keluarga, lebih baik selesaikan secara pribadi. Benar. Kalau sampai punya catatan kriminal,
Nanti masa depan cerahnya bisa hancur. Masing-masing mengalah sedikit. Kalau keluarga rukun, semua urusan lancar. Maya, dasar orang tak tahu balas budi. Ibumu seharusnya tidak membesarkanmu. Kau benar-benar mewarisi sifat dingin ayahmu. Cepat atau lambat kau akan kena balasan. Ini hanya sebagian. Masih ada yang lebih kasar. Dulu kalian sebarkan video yang diedit dengan jahat di grup, membuatku dihina setiap hari, trauma mental berat. Semua ini berkat Citra Pratama. Bawa seluruh keluarga, tinggal di rumah keponakan perempuan, makan minum di situ, malah memfitnahnya. Orang yang tebal muka seperti ini, baru pertama kali kulihat. Bahkan mengedit video dengan jahat, membuat semua kerabat, menghinanya dengan keji. Pantasan saja dia ditangkap. Memang pantas. Aku nggak mau hidup lagi. Nggak bisa terus begini. Hidup ini, pokoknya kalau kamu nggak cabut gugatan hari ini, aku nggak pergi dari sini. Kamu ini, kok malah jadi ngaco begini? Bibi Santoso. Memang mau bikin masalah? Baiklah. Kalau video ini bagi ke keluarga besar, pasti semua penasaran. Kok kaki Bibi tiba-tiba sembuh ya? Jangan-jangan Ternyata juga pencuri. Barang keponakan sendiri aja dicuri. aku pergi saja. Hari ini benar-benar sial. Orang ini kok begini sih? Halo, Direktur Gunawan. Selamat datang Bu Bayu. Selamat datang. Bu Bayu. Bagaimana? Kantor barunya sudah cocok? Terima kasih. Buku barumu. Cetak pertama 500.000 eksemplar. Pre-order sudah lebih dari 100.000. Data yang sangat bagus. Terima kasih semuanya. Maya, 3 tahun ini aku selalu merasa sayang sekali. Kamu penulis paling berbakat yang pernah aku kenal. Dulu kamu mengundurkan diri. Aku menyesal lama sekali. Aduh, sekarang dia sudah kembali. Direktur Gunawan, jangan sentimental di sini. Nanti kalau diterusin, Maya bakal nangis loh. Sudah bubar semuanya. Biar Maya beradaptasi dulu. Oh ya, ini daftar magang yang diangkat jadi pegawai tetap di penerbit Harlin tahun ini. Silakan dicek pemimpin redaksi. Aisyah, jangan mengolok-olokku. Ini Citra sudah kembali? Bagaimana kabarnya? Sudah bayar denda, diberi peringatan, dan ada catatan kriminal. Catatan kriminal? Apa maksudnya catatan kriminal? Artinya, nanti kalau cari kerja, akan ada rekam jejaknya. Bagaimana bisa? Kamu kan mau kerja di penerbit Harlin nanti. Maya Wijaya ini keterlaluan. Jangan sebut namanya. Tempat seperti apa ini? Sempit dan kotor. Bagaimana bisa ditinggali? Sementara tinggal di sini dulu. Nanti kalau dapat rumah kita pindah. Selalu sementara saja. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan begini. Dasar anak ini. Kok malah menyalahkan kami? Paket untuk Anda. Citra, Siapa yang kirim paket? Dari penerbit Harlin. Ini sertifikat ujianku. Benarkah? Hebat! sudah kubilang anakku pasti sukses. Maya Wijaya. Nanti setelah aku masuk penerbit Harlin, lihat kau masih bisa sombong apa? Riasan ini cocok dengan gaun putih. Pasti dapat nilai plus saat wawancara. Aduh, pinggangku. Setiap hari hanya mengeluh. Dengan mengeluh dapat uang? Aku kan sedang sakit. Gimana, sudah dapat kerja? Cari kerja? Sekarang cari kerja tidak mudah. Citra, gaun putihmu ini aku cuci dengan tangan. Nanti aku setrika. Jadi seperti baru lagi. Oke. Kak, siang ini makan apa? Masih ada sawi putih. Nanti aku masak. Sawi putih lagi? Tidak bisa masak daging? Uang bulan ini sudah hampir habis. Habis. Kalau habis hematlah. Citra mau ujian.
Bukankah dia butuh nutrisi? Ya, ayah. Jangan terus-terusan omelin bibi besar. Bibi besar juga susah. Citra memang anak yang paham. Bibi, besok aku ujian. Harus naik taksi. Masa naik bus? Baju ini kalau kusut kan tidak boleh. Terus, aku lihat satu set skincare. Diskon jadi cuma Rp1.800.000. Bibi kasih aku Rp2.250.000 saja. 2.250.000? Ini kan penerbit Harlin, penerbit besar. Kalau penampilanku bagus, penguji juga lihatnya senang. Iya, benar. Harus investasi. Harus diinvestasikan. Citra benar. Ini kan urusan besar. Tapi aku cuma punya beberapa ratus ribu. Kak, kalau bukan karena anakmu yang tak tahu balas budi itu, keluarga kita bisa sampai terpuruk begini? Betul. Kami semua kena imbas karena kakak. Bibi, tolonglah aku. Nanti kalau sudah dapat uang, aku yang pertama urus Bibi. Iya, Kak. Tolonglah. Citra, kan harapan keluarga besar Pratama. Baik, aku akan cari cara. Terima kasih, Bibi. Bibi yang paling baik. Sudah, Kak. Kakak masak saja. Kak. Dapat uangnya? Teman-teman lamaku pinjamin sedikit. Bagus, Bibi besar. Aku bakal rawat Bibi. Aduh, memang Citra anakku yang hebat. Ini cuma sayur. Nutrisinya kurang. Kak, toiletnya mampet. Kamu bersihkan dulu. Dulu waktu Maya masih di sini, aku tak pernah disuruh bersihkan toilet. Kak, kamu bergumam apa? Citra mau ujian. Sari kakinya sakit. Masa kakak suruh aku laki-laki melakukan hal-hal itu? Betul, Kak. Sudah berhari-hari Maya mengusir kami. Dia pun tak peduli kami. Jangan-jangan kakak masih memikirkan dia? Maya itu orang tak tahu terima kasih. Lebih baik jangan dibahas. Citra lah yang hebat. Nanti kalau sudah kaya, dia pasti rawat Bibi. Jauh lebih baik daripada Maya si orang tak tahu terima kasih itu. Maya tak punya hati nurani ini. Nanti sekalipun aku mati, tak berharap padanya. Pengujiku kali ini adalah penulis terkenal Bayu. Buku barunya, honorariumnya saja jutaan. Kalau aku bisa menarik perhatiannya, pasti bisa bawa Bibi besar hidup enak. Kalian memang yang terbaik. Oh ya, Bibi besar. Tempat kita ini jauh dari penerbit Harlin. Kalau ada apa-apa di perjalanan wawancara, Aku benar-benar tak punya uang untuk menginap di hotel. Kak, kamu salah paham. Kita ini kan dekat dengan penerbit Harlin. Kita cuma mau numpang. Tinggal 2 malam di rumah Maya Wijaya. Tidak bisa, tidak bisa. Maya Wijaya pasti tidak setuju. Bibi besar Pratama. Kamu kan ibunya sendiri. Kalau kamu yang minta, mana mungkin dia larang kamu masuk. Iya, Kak. Anggap saja membantu Citra Pratama. Nanti kalau dia sukses, mana mungkin dia lupakan kamu? Tapi, Kakak, jangan-jangan sampai sekarang kamu masih memikirkan Maya Wijayamu itu. Kak, kamu pikir baik-baik. Nanti kita baru satu keluarga. baiklah. Kalau Maya Wijaya sudah tak punya hati, jangan salahkan aku kejam. Kak, tembok ini kita bongkar. Ruang tamu jadi lebih luas. Nanti Citra Pratama bawa rekan kerja pulang, pasti bangga. Aku mau ruang baca sendiri. Sofa ini juga harus diganti. Duduknya tidak nyaman. Selera Maya Wijaya memang payah. Tapi kalau renovasi, Maya Wijaya pasti tak setuju. Kak. Maya Wijaya kan tak kerja dan tak punya penghasilan. Nanti kalau Citra Pratama jadi bos besar, dia pasti butuh bantuan Citra Pratama. Dia malah senang. Mana mungkin dia ribut. Iya, ini juga untuk kebaikannya. Kalian ngapain? Ada yang minta kami bantu buang sampah. Ini semua barang-barang saya. Jangan diusik dulu. Kalian datang lagi buat apa? Kak Sepupu Wijaya, kenapa panik? Kami cuma mau numpang tinggal beberapa hari. Sekalian bantu rencanakan dekorasi rumahmu. Saya nggak butuh. Kalian keluar. Maya Wijaya, jangan tak tahu diri. Adikmu mau masuk kerja di penerbit Harlin. Nanti mau dekat-dekat aja susah. Adikmu ini bakal kerja di perusahaan besar. Masa depannya cerah. Nanti kalau dia sudah sukses, kamu nggak bakal pantas buat ngasih sepatu kami. Ya, urusan lama udah lewat. Mulai sekarang, kita hidup rukun aja. Kayak dulu lagi. Sudah saya bilang. Saya nggak butuh. Tolong kalian segera keluar. Maya Wijaya kan sudah dewasa. Jangan cengeng gitu. Nanti, bukannya kamu tetap butuh bantuan adikmu?
Saya bilang terakhir kali. Saya nggak butuh. Tolong kalian keluar. Maya Wijaya, jangan tak tahu diri. Aku ini ibumu sendiri. Bukan siapa-siapa bisa dapat kesempatan ini. Kak sepupu, tahu nggak penguji saya kali ini? Siapa? Bayu. Penulis terkenal Bayu. Buku-bukunya, honorariumnya ratusan juta. Kalau nanti saya bisa ikut dia, bisa capai prestasi lebih tinggi. Soal lapor polisi, kalau kamu minta maaf padaku, jamin bakal berkelakuan baik di rumah. Aku masih bisa pertimbangkan untuk maafin kamu. Nanti kalau ada keuntungan, aku pasti ingat kamu. Dengar nggak? Anakku, nanti bakal bergaul sama orang penting. Waktu dia udah sukses nanti, kamu nggak bakal pantas buat ngangkat sepatu kami. Nanti, yang nggak perlu didengar, jangan dengar. Yang nggak perlu dikatakan, jangan omongin. Cukup sediakan teh dan air. Layani kami dengan baik. Mungkin nanti, kamu masih bisa dapat jatah. Apa yang aku mau? Aku akan dapatkan dengan usahaku sendiri? Nggak perlu dikasih orang lain. Maya Wijaya, kamu hidup bergantung pada orang tua 3 tahun di rumah. Mau saingan pakai apa? Di masyarakat harus belajar. Waktunya tunduk ya tunduk. Jangan mempermalukan adikmu. Bu, 3 tahun ini demi gengsi yang ibu bilang. Aku sudah terlalu sering menunduk. Ibu boleh nggak sayang aku? Tapi ibu harus menghargai aku. Aku juga manusia. Penilaian Citra Pratama nggak bakal lulus. Apa? Bayu nggak bakal biarkan orang yang fitnah jahat, sunting video dengan niat buruk, dan menjelekkan orang lain lulus penilaian. Kamu siapa? Kamu bilang nggak lulus ya nggak lulus. Karena akulah Bayu. Maya Wijaya, kamu ngomong apa sih? Masa kamu Bayu? Kamu aja. Kak, Maya Wijaya ini, jangan-jangan otaknya bermasalah ya. Berhalusinasi. Kak sepupu Wijaya, cuma buat gengsi. Kamu bisa bohong segitunya? Kamu tahu siapa Bayu itu? Orang yang hidup bergantung pada orang tua 3 tahun. Bahkan perusahaan ini, pintunya di mana aja. Nggak tahu kan? Maya Wijaya, jangan bikin malu di sini. Cepat minggir, biar Citra Pratama tinggal. Kamu mau apa? Ayahmu sudah mati 3 tahun. Barang-barangnya cuma numpang tempat. Langsung kasih Citra Pratama, masih bisa dipakai. Barang ini cuma numpang tempat aja. Buang saja. Jangan, ini barang ayahku. Hah, ibumu saja setuju. Kamu ngapain ngehalangin? Rongsokan ini juga dibuang ya? Aku mau taruh kosmetik. Jangan dibuang. Ini semua barang ayahku. Barang ayahmu apaan? Sudah berapa lama barang ini disimpan? Cepat bawa keluar. Bu, ini satu-satunya kenangan ayah untukku. Bahkan ini saja nggak kau simpan untukku? Kenangan apaan sih? Yang hidup lebih penting atau yang mati? Ini piala penghargaan pendatang baru. Aku ini Bayu. Kalian jangan sentuh barang ayahku. Piala ini asli. Piala ini kelihatannya asli. Kak sepupu Wijaya, gengsimu tinggi sekali. Jangan-jangan sudah tahu, aku mau masuk penerbit Harlin. Sengaja bikin piala palsu. Maya Wijaya, dari kecil kamu iri sama Citra. Apa-apa mau disaingin. Cuma buat ngejatuhin dia. Sampai bikin piala palsu. Piala ini asli. Aku ini Bayu. 3 tahun terakhir, semua pengeluaran rumah ditanggung dari honorarium penulisku. Beli sayur butuh berapa? Uang pensiun bibi besar Pratama, sama warisan almarhum suaminya, ada di kamu. Mau boros atau hemat, terserah kamu sendiri. Ibuku sebulan cuma dapat 6.750.000 rupiah uang pensiun. Separuhnya dia simpan sendiri. Sisa uangnya buat belanja sekeluarga besar aja, udah nggak cukup. Uang peninggalan ayahku, udah lama kalian habisin. Dasar Maya Wijaya, aku sia-sia besarin kamu? Nggak cuma belajar bohong, malah nyalahin aku. Mau saing-saingan ya? Ajarin kamu saing-saingan. Kamu memang tak punya masa depan. Penulis Bayu itu pengarang besar. Honorarium penulisnya setahun saja ratusan juta. Mana bisa dibandingkan denganmu? Betul. Maya, Citra lebih hebat darimu. Kamu tak senang hati? Itu wajar. Tapi jadi orang harus jujur. Maya Wijaya, dulu kamu maksa Paman Pratama. Pindah keluar, kamu sudah bikin mereka sakit hati. Sekarang tunjukkan sikap baik. Bikin Citra puas. Baru mereka bisa maafkan kamu. Keluarga tetap utuh. Kenapa selalu di hatimu? Pertanyaan orang lain selalu lebih penting dariku? Paman bilang investasi untung. Kamu percaya? Citra Pratama pujimu. Kamu percaya? Hanya aku. Apapun kataku tak kau percayai. Itu karena kamu tak punya kemampuan. Tak berguna. Citra lulusan universitas ternama. Pamanmu, bibimu, semua lebih tua darimu. Nanti kamu pasti butuh mereka. Sudah, kakak. Citra mau kerja di penerbit Harlin.
Maya pasti tak enak hati. Itu wajar. Menurutku, dia waktu kecil kurang dipukul. Berani teriak-teriak pada orang tua. Berani-beraninya kau. Sama seperti ayahnya. Hati busuk. Nak, ibumu selalu berpihak pada adikmu. Kamu menderita bertahun-tahun. Maya, saatnya kamu pikirkan diri sendiri. Ayah, Aku sudah tahu. Ayahmu dan kamu selalu waspada padaku. Dia meninggalkan uang dan rumah. Semua untukmu. Kalian berdua bukan orang baik. Berhati hitam. aku yang salah. Ayah bilang sebelum meninggal, di hatimu. Paman lebih penting dari aku dan dia. Aku tak percaya. Butuh 3 tahun. Baru aku paham. Ternyata ada ibu yang tak sayangi anaknya. Kamu ngomong apa? Aku mana begitu? Aku melakukan ini karena kalian yang memaksa. Sudah tak penting. Ini bahan pengangkatan tetap dari penerbit Harlin. Aku umumkan. Citra Pratama gagal evaluasi. Maya Wijaya, kamu gila ya? Hah! Anggap kami bodoh semua. Kak Sepupu Wijaya, aktingmu berlebihan. Bahan evaluasiku, mana mungkin ada padamu. Sok jadi Bayu. Benar atau palsu? Lihat sendiri. Nanti tahu. Maya Wijaya, kamu tak tahu terima kasih. Kamu cuma iri. Citra sejak kecil lebih hebat. Dasar tak berguna. Ibu, aku tak pernah mau dibandingkan dengannya. Ibu selalu merasa aku tak sebanding dia. Memangnya kenapa? Citra memang lebih baik darimu. Lebih paham keadaan. Lebih disayang orang. Ah, Kak. Ngapain bicara panjang lebar dengannya? Anak ini sudah rusak didikannya. Menurutku, nanti kalau sudah tua, tak bisa diandalkan. Bima benar. Mengandalkan orang tak berguna sepertimu. Bisa-bisa tidur di jalanan. Aku nanti pasti andalkan Citra untuk merawatku. Cuma karena hal remeh temeh, dia bisa bikin heboh segitunya. Nanti dia pasti menyesal. Dokumen ini, kok seperti asli ya? Informasiku persis sama. Mana mungkin? Bukannya itu palsu buatannya? Ini ada cap stempel resmi penerbit Harlin. Dari mana dapatnya dokumen ini? Sudah aku bilang, aku memang Bayu. Aku gagal diangkat jadi karyawan tetap. Hah? Aku gagal diangkat. Benarkah? Tidak mungkin. Kok bisa? Benar gagal. Maya, apa yang kau lakukan? Kak Sepupu, aku tak pernah bermusuhan denganmu. Kenapa kau lakukan ini? Tak pernah bermusuhan? Citra Pratama. Kau lupa? Dulu di grup, kau unggah video editan jahat. Sampai aku dicaci dari pagi sampai malam. Itu disebut tak bermusuhan? Bukannya sudah ku minta maaf? Aku bahkan didenda. Cuma urusan kecil, sampai kamu ke penerbit Harlin melaporkan aku? Iya betul. Pasti Maya Wijaya cemburu. Pergi ke penerbit Harlin melapor. Sampai Citra gagal diangkat tetap. Kok teganya kamu? Masa depan cerah Citra. Sudah kau hancurkan. Ibu, kalau aku bagaimana? Saat karierku sedang naik, kau telepon suruh aku pulang. Melayani kalian semua 3 tahun? Kenapa tak pernah memikirkan aku? Aku ibumu. Lahirkan dan besarkan kamu. Kamu layani ibu itu wajib. Maya Wijaya, Bibi bilang jujur, kamu sudah masukkan Citra ke penjara sementara. Beberapa hari, sekarang masih mau hancurkan masa depannya? Cepat pergi cabut laporannya. Cepat jelaskan ke mereka. Itu kamu salah pikir. Kak Sepupu Wijaya, aku mohon padamu, bisa tak kamu cabut laporannya? Nanti aku lihat kamu langsung minggir. Kamu sendiri tak becus. Jangan seret aku. Sudah kukatakan, penerbit Harlin pasti tak akan menerima orang bermoral buruk. Aku Bayu, juga sama sekali tak akan izinkan orang sepertimu masuk penerbit Harlin. Aku Bayu, juga sama sekali tak akan izinkan orang sepertimu masuk penerbit Harlin. Ini benar-benar dia yang kirim. Informasinya. Kenapa bisa begini? Mungkinkah Maya Wijaya itu penulis Bayu? Tidak mungkin. Aku tahu betul kemampuan Maya. Mana mungkin dia itu penulis Bayu? Itu penerbit kelas dunia. Sudah, jangan bicara lagi. Emailnya sudah sampai.
Info pengangkatan tetapnya juga sama. Pasti tidak mungkin palsu. Maya Wijaya, kalau kamu benar-benar pemimpin redaksi penerbit Harlin, cepat tarik informasi itu. Biarkan adikmu bisa jadi karyawan tetap. Iya, Maya. Lihat, Citra sudah menangis. Sekarang, kalian masih merasa aku bisa berpura-pura tak terjadi apa-apa? Lalu memaafkan Citra Pratama begitu saja? Maya Wijaya, ini urusan keluarga kita. Haruskan kamu balas dendam lewat jabatan? Walaupun Citra ada salah sebagai kakaknya, tidak bisakah kamu mengalah? Haruskah kamu menghancurkan pekerjaannya? Iya, Maya. Kalau kamu memang hebat, kenapa tidak bilang dari dulu? Sesama keluarga ngapain sembunyikan? Kak Sepupu Wijaya, aku mohon padamu. Cepat batalkan itu. Kak Sepupu, maafkan aku. Aku mau lakukan apapun. Maya Wijaya, kamu memang hebat, oke? Cepat batalkan. Lihat, adikmu sudah... Saya selalu bertindak sesuai prosedur. Citra Pratama gagal dalam penilaian karena dia tidak memenuhi standar penerimaan karyawan penerbit Harlin. Bukan karena perasaan pribadi saya. Kamu mau bunuh adikmu sendiri? Aku lihat kamu hari ini. Memangnya sampai kapan? Berhenti. Kalian mau apa? Mereka itu masuk rumah orang secara ilegal. Mereka yang masuk rumah secara ilegal, kalian sekelompok besar orang mengganggu seorang gadis kecil. Tidak malu? Selama aku di sini hari ini, tak ada yang boleh mengganggumu. Kamu gadis liar tak tahu aturan? Aku mendidik anakku sendiri. Urusanmu apa? Anda masih ingat, Maya Wijaya adalah anak Anda? Kalau tidak tahu, pikirnya Anda ini ibu tirinya. Salah. Ibu tiri pun tak akan seberat hati ini. Aku belum pernah lihat orang bawa orang luar begitu kejam pada anak kandungnya sendiri. Kamu... Orang luar apa? Ini kakakku. Aku ini sedang mengurus urusan keluarga untuknya. Dan kamu pria dewasa sehat walafiat, bawa seluruh keluarga, tinggal di rumah keponakan perempuan, gratis makan minum 3 tahun. Habiskan semua tabungannya, masih bikin video fitnah. Ini yang kamu sebut mengurus urusan keluarga? Kamu siapa? Urusanku jangan ikut campur. Maya Wijaya, mau apa? Kau berani suruh orang pukul pamanku? Kalian masuk tanpa izin, masuk rumah orang secara ilegal. Lagi pula kalian sentuh barang pribadiku? Itu sudah melanggar hukum. Aku cuma panggil satpam kompleks. Sudah sangat baik hati. Maya Wijaya, kurang ajar kau. Aku ibumu. Sudah berapa tahun aku tinggal di rumah ini? Baru kali ini dengar itu melanggar hukum. Bu, kalau ibu mau kembali tinggal, aku selalu sambut. Tapi mereka harus pergi sekarang. Ingat wajah mereka. Jangan biarkan masuk lagi. Bawa pergi. Kak! Kak! Maya Wijaya, dasar anak durhaka. Aku menyesal punya anak sepertimu. Bu! Kau baik-baik saja? Pergi sana. Dasar anak tak tahu balas budi. Tak punya hati nurani. Kau baik-baik saja? Terima kasih, Aisyah Putri. Aisyah Putri, terima kasih. Jangan lebay. Aku juga pertama kali lihat orang yang membela keluarga asal sekarang membabi buta versi parubaya. Anak kandung sendiri tak disayang, tapi begitu khawatir pada adiknya. Sebenarnya dulu aku juga tak percaya. Aku selalu merasa, kalau aku lebih baik lagi padanya, lebih perhatian lagi, mungkin ibuku akan sadar, akulah yang paling baik padanya. Tapi yang kudapat, hanya diabaikan berulang kali. Semua masakan sudah siap. Ayo Maya, kupas ini. Terima kasih, Bu. Ibu masih ingat aku suka udang. Bu, sudah dikupas, coba. Ayo, silakan makan semuanya. Ayo, ayo. Makan, makan. Kak Sepupu Wijaya, kamu tidak makan? Dia tidak suka. Ayo kalian makan saja. Akhirnya aku sadar. Tak perlu mengharapkan cintanya. Aku harus hidup dengan baik. Mencintai diriku sendiri. Jangan berkata begitu sedih. Kamu masih punya aku. Oh ya. Tebak. Ini apa?
Ini honorarium penulis kamu. Coba tebak berapa banyak? Berapa? 78 miliar 750 juta rupiah. Wanita kaya. Aku minta dipelihara. 78 miliar 750 juta rupiah. Apa? 78 miliar 750 juta rupiah. Apa? 78 miliar 750 juta rupiah. Benarkah? Berita ini bilang 78 miliar 750 juta rupiah. Maya Wijaya jadi kaya raya. Nolnya ada berapa banyak di belakangnya? Kalau dibagi-bagi ke kita, masing-masing dapat lumayan juga. Uang sebanyak ini, siapa yang masih mau kerja? Kakak, berarti kita tak perlu khawatir soal makan pakai lagi. Mau beli apapun bisa. Biasa saja. Maya Wijaya itu cuma kebetulan dapat keberuntungan besar. Bibi besar Pratama, cepat duduk. Baju ini jangan dicuci dulu. Kakak, istirahat dulu. Minum teh dulu. Akhirnya tak perlu lagi tinggal di tempat sialan ini. Tapi, Maya Wijaya mengusir kita. Bibi besar pun dia tak akui. Kalau kita cari dia sekarang, masih dihiraukan tidak? Ya, sudah berapa hari ini? Si Maya Wijaya itu sampai pesan pun tak dikirim. Kita langsung ke sana. Aku tak percaya. Dia tegak tinggalkan ibunya sendiri. Ini mungkin tak bisa. Kamu lihat sendiri, kerjaan Citra pun dia bikin berantakan. Dibujuk baik-baik pun tak mau. Dia benar-benar niat melawan kita. Lalu bagaimana ini? Uang sebanyak ini. Jangan sampai dia yang nikmati. Betul. Aku ada satu akal. Bu? Apa? Sudah datang? Sudah datang. Cepat, berbaringlah. Bibi besar, kamu kan sehat-sehat saja. Kok tiba-tiba sakit parah begini? Bagaimana kondisi ibuku? Tiba-tiba jatuh sakit. Jantungnya bermasalah. Mungkin penyakit lamanya kambuh. Apa kata dokter? Maya Wijaya, kamu masih punya hati nurani tidak? Ibumu sudah sakit begini parahnya. Muka masam buat siapa? Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Bu, kalau ada yang tak enak, langsung bilang ke dokter. Jangan khawatir soal biaya pengobatan. Lebih baik langsung ke intinya. Kasih uang lebih banyak. Maya, belakangan ini ibu banyak berpikir. Memang salah ibu bicara begitu padamu. Pamanmu terus tinggal di rumah kita. Juga tak tepat. Maya, kamu tak marah pada ibu kan? Bagaimanapun ibu kan ibuku. Apapun yang terjadi, yang penting sembuhkan dulu badan ibu. Akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Usiaku sudah tua. Badanku juga tidak kuat terus-terusan begini. Aku cuma berpikir antara ibu dan anak, mana ada permusuhan yang bertahan sampai besok. Cuman ingin menemanimu 2 tahun lagi. Terima kasih, Bu. Ibu ingin pindah kembali ke sini. Pindah kembali? Tidak. Pindah kembali? Tidak. Aku juga tidak mau merepotkanmu. Kerjamu juga tidak mudah. Baiklah. Kebetulan barang-barang yang berantakan waktu itu, saat paman membawa ibu, masih menumpuk di kamar ibu. Aku belum sempat membereskannya. Aduh, ibu sudah tua. Kompleks perumahan itu sudah sangat tua. Aku tinggal di sana tidak nyaman. Iya, Maya. Lihat ibumu sudah tua begini. Kaki tangannya juga tidak lancar. Sudah sepuh. Bagaimana kalau kamu carikan tempat yang lebih nyaman untuknya, biar dia menikmati hari tua dengan tenang? Iya! Kak, sekarang kamu punya uang banyak. Beli yang lebih besar, rumah yang lebih besar juga tidak sulit. Apartemen mewah 1 lantai, senilai 1-2 miliar tinggalnya pasti mewah. Ya ampun, jangan terlalu banyak. 3 miliar saja. 3 miliar sudah cukup. Kamu juga harus sisain uang untuk dirimu sendiri. Maya, tenang saja. Kalau sudah dapat uangnya, kami pasti tidak akan lagi ganggu kamu di rumah lama. Iya, Kak. Nanti kamu bisa kerja dengan tenang. Bibi besar akan kami yang rawat. Ternyata inilah tujuan kalian. Terus menguras habis sisa nilai diriku. Memang, aku seharusnya tak berharap kau akan berubah pikiran. Maya Wijaya, kok omongannya kasar banget. Aku ini ibumu. Aku yang membesarkanmu sejak kecil. Sekarang kamu sudah punya uang, balas budi padaku. Itu sudah seharusnya. Aku sekarang sakit, terbaring di tempat tidur. Kamu tak merawatku di samping ranjang. Sudah lumayan baik. Minta uang saja masih cari-cari alasan. Iya, betul. Maya, ibumu ini jantungnya tidak baik.
Dia juga bukan bilang mudah dirawat. Kamu kan baru bekerja, juga tak bisa teralihkan perhatian. Lihat, beri kami uang. Kami bantu rawat dengan baik. Bukankah ini bagus? Meringankan bebanku itu palsu. Mata melotot pada 67 miliar 500 juta rupiah yang asli, ya? Meringankan bebanku itu palsu. Mata melotot pada 67 miliar 500 juta rupiah yang asli, ya? Apa maksudnya mata melotot pada uangmu? Honorarium penulis. Aku besarkan kamu sampai besar. Kamu harus merawatku. Berapapun uang yang kamu keluarkan untukku, itu sudah seharusnya. Maya Wijaya, kau masih punya hati nurani. Ibu sudah sakit begini. Masih bisa bicara begitu? Kami dianggap apa olehmu? Aku yang salah paham. Atau kalian ketahuan? Kalian sendiri yang tahu. Mungkin saat tahu aku punya 3 miliar. Cara menghabiskannya sudah kalian rencanakan. Kak Sepupu Wijaya, Bibi besar membesarkanmu. Selama ini, wajar kan memberi balasan 3 miliar. Bagimu bukan masalah besar. Bukan masalah besar? Kenapa kau tidak berikan? Kalau aku punya uang, sudah lama aku berikan untuk menghormati Bibi besar. Maya Wijaya, jangan berbelit-belit. Beri uang atau tidak, katakan. Bu, kalau merasa tidak enak badan dan perlu dirawat, biaya pengobatan bisa kubayar. Kalau merasa tidak nyaman, tinggal di rumah, bisa kuhubungkan dengan panti jompo terbaik. Tapi uang tidak sepeser pun. Dasar anak durhaka. Tidak kasih uang sudah keterlaluan? Masih mau kirim aku ke panti jompo? Maya Wijaya, kau mau bunuh kakakku? Aku belum pernah dengar. Ada anak perempuan yang kirim orang tua ke panti jompo. Aduh, nasibku sial. Bu, panti jompo di kota. Fasilitasnya terbaik. Ada taman, kolam renang, ruang hiburan, dijaga perawat profesional. Pasti lebih nyaman daripada sendirian. Aku nggak setuju. Kenapa? Kamu takut kalau ibuku masuk panti jompo, uangnya nggak bakal masuk ke kantongmu? Mana mungkin? Maya, tempat seperti panti jompo itu, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Perawatnya juga kasar-kasar. Masa ia mau mencampakkan ibumu ke tempat sengsara seperti itu? Betul. Aku dengar di panti jompo, lansia nggak ada yang urus. Walaupun jatuh atau terbentur, nggak ada yang tahu. Kak Sepupu Wijaya, Bibi besar kan punya sakit jantung. Kalau di rumah, kambuh dan nggak ada yang tahu gimana, lebih baik kami yang rawat di rumah, lebih tenang. Aduh, aku ternyata punya anak durhaka. Mau kirim aku ke panti jompo. Nunggu mati. Kakak, tenang saja. Kakak ada kami. Kami pasti nggak akan biarkan kakak sengsara di tempat seperti itu. Lihat, kakak sudah bekerja keras seumur hidup. Anak sendiri malah mendorong kakak pergi. Kami dengar saja jadi sedih. Kalau begitu pulang ke rumah, aku akan sewa asisten untuk merawat ibu. Juga nggak boleh. Kakak, coba pikirkan. Orang luar mana mungkin lebih peduli daripada keluarga sendiri. Betul. Lagi pula, uang itu kalau dipegang Maya, mana bisa seaman kalau dipegang sendiri. Iya, Kak. Kalau tinggal di rumah kami, paling tidak ada yang menemani kakak ngobrol. Itu lebih baik daripada sendirian di luar. Citra pasti bakal berbakti. Benar, Paman Pratama dan keluarganya yang benar-benar baik padaku. Kamu bilang saja berapa uang yang kamu beri. Berikan aku 3 miliar itu? Ibu yakin Paman Pratama benar-benar baik pada ibu? Tentu saja, sekalipun keluarga Paman Pratama miskin, mereka tak pernah mengirimku ke panti jompo. Bibi Santoso kakinya tidak sehat? Citra selalu dimanja. Ibu juga tak tega menyuruh adikmu ini melakukan kerjaan sedikit pun. Kalau ibu ikut mereka, siapa yang merawat siapa? Siapa bilang aku tidak bisa kerja? Aku. Kakiku memang tidak bisa. Tapi tanganku masih kuat. Tanganku bisa bekerja. Bibi. Kaki Bibi sakit selama 3 tahun. Begitu dengar ada uang yang dibagi, langsung sembuh. Ini benar-benar keajaiban medis. Jangan omong kosong. Ibumu mau pindah ke rumah kami. Itu urusannya. Kamu jangan cari gara-gara di sini. Maya, jangan bicara hal yang tidak penting. Kamu bilang saja mau beri uang atau tidak. Ibu. Kenapa sampai sekarang masih belum paham? Mereka cuma nungguin uang dari saya lewat ibu. Lalu buru-buru bagi-bagi. Beberapa tahun ini, Paman Pratama sudah tipu. Berapa banyak uang dari ibu? Kapan pernah balikin? Kamu ngaco apa sih? Saya lagi kepepet aja. Kalau ada uang pasti saya bayar. Saya ngaco. Telepon penagih utang sudah sampai ke saya. Bima Pratama, cepat bayar utang. Awas tanganmu kupotong. Salah sambung. Bu, telepon penagih utang Paman sudah sampai ke saya. Kamu ngomong sembarangan apa? Bukannya kamu bilang semua ini palsu? Dia cuma ngomong asal. Kamu harus percaya saya. Bertahun-tahun ini, kamu pinjam berapa dari ibu saya? Lalu pinjam lagi dari saya? Semua habis kalah judi kan? Kamu kasih tahu saya, pakai apa mau bayar? Dan kamu juga? Dulu paling suka pura-pura baik. Hari ini buru-buru, desak saya keluarkan uang. Penagih utang sudah datang ya?
Kalau enggak bayar, lenganmu juga aku patahin. Apa? Aduh, sakit! Sebenarnya utang berapa? Nggak banyak kok. Masih ada berapa hal lagi yang sembunyi dari saya? Sudahlah. Keadaan sudah begini. Bicara lagi buat apa? Sekarang gimana? Penagih utang sudah datang? Lalu kenapa? Dia pamanmu. Bantu dia kenapa? Kamu beneran punya utang? Pantas saja. 22.500.000 rupiah saja tak mau bayar? Astaga, Kak. Bima ambil KTP-ku untuk pinjam uang. Kamu harus bantu kami. Kalau tidak, kami benar-benar tak punya jalan keluar. Bima Pratama, dasar bajingan. Kak, aku sungguh menyesal. Aku janji tak main kartu lagi. Tolong bantu aku. Kak, aku kan adik kandungmu. Keluarga besar Pratama. Hanya ada aku penerusnya. Sebenarnya kamu hutang. Berapa? Tidak banyak, tidak banyak. Setelah bayar 67.500.000 rupiah, masih ada sisa. Kak, kamu harus bantu aku. Kalau tidak, aku benar-benar tak punya jalan keluar. Maya, kasih uang. Tidak mungkin. Bu, ibu tak benar-benar percaya seorang penjudi bisa bertobat, kan? Kak, aku tahu salah. Aku janji. Ini terakhir kali. Selamanya terakhir kali. 10 tahun lalu saat minta ayahku bayar utangmu, juga bilang terakhir kali. Kak sepupu, tak bisakah kamu punya sedikit belas kasihan? Lihat, kamu bikin keluarga kami jadi seperti apa? Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Sudahlah Maya. Dia pamanmu. Kamu mau tega lihat dia mati? Bu, ayah dulu demi bayar utangnya. Dia sampai sakit dan akhirnya meninggal. Kamu masih mau bantu dia? Katakan saja, mau kasih uang atau tidak? Tidak. Baik. Tidak mau ya? Aku mati dulu di depanmu. Kak, jangan gegabah. Jangan gegabah. Kamu jangan gegabah. Kak, jangan gegabah. Kamu jangan gegabah. Kak, tenangkan diri. Kesehatan yang penting. Kak sepupu Wijaya, lihatlah sampai membuat bibi besar Pratama marah begini. Nasibku malang sekali. Melahirkan seorang orang yang tak tahu balas budi. Anak durhaka. Begini memperlakukanku. Aku sia-sia merawatmu. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar penderitaanku. Jantungku sakit. Maya, kamu mau bikin ibumu mati kesal ya? Maya Wijaya, kalau kakakku kena musibah tak terduga, aku tak akan berakhir denganmu. Bu, sudah cukup kamu berulah. 3 tahun lalu, kamu menggunakan cara ini untuk menipuku pulang. Sekarang trik ini tak berguna lagi bagiku. Ini laporan pemeriksaan kesehatanmu selama 3 tahun ini. Di dalam dan luar, sudah diperiksa berulang kali. Kondisi kesehatanmu sangat baik. Palsu. Semuanya palsu. Kondisi tubuhku sendiri aku yang tahu. Aku memang sakit. Ayahmu meninggal muda. Aku membesarkanmu dengan penuh susah payah. Sekarang kamu sudah kaya, lalu memandang rendah padaku. Menganggapku beban. Bu, aku tak pernah menganggapmu merepotkan. Mana ada? Uangnya kamu pegang erat-erat. 1 sen pun tak kau berikan padaku. Utang paman Pratama kau tak mau bantu juga. Masalah kerja Citra Pratama, kau juga yang bikin gagal. Kau masih pantas disebut manusia? Bu, utang paman itu hasil judinya sendiri. Masalah kerja Citra Pratama juga karena ulahnya sendiri. Aku tak peduli. Yang aku tahu, sekarang kau punya uang, tapi tak peduli lagi sama ibumu. Dengar Maya Wijaya, kalau hari ini kau tak kasih uang, aku lompat dari sini. Aku mati di depanmu. Biarkan orang tahu. Kau anak durhaka. Kak, jangan gegabah. Bibi besar, jangan berpikiran sempit. Biarkan aku mati, jangan urus. Jangan urus aku, biarkan aku mati. Sungguh sial nasibku. Membesarkan orang yang tak tahu balas budi. Anak durhaka. Untuk apa aku hidup lagi? Lebih baik aku mati saja. Kakak, hidupmu sudah setengah abad. Kok bisa berakhir seperti ini? Aku besarkan orang yang tak tahu balas budi. Anak durhaka. Bu, trik ini belajar dari Bibi Santoso ya. Sungguh sangat mahir. Kau... Lagi-lagi begini? Kali ini aku sudah siap.
Sekarang, air panas yang kubawa asli. Maya Wijaya, kau serius? Kau membakar aku? Bibi Santoso. Kaki Bibi kan sakit? Kok bisa berdiri? Aku... Waktu itu, aku tidak langsung buka borokmu di depan semua orang. Supaya kau mengaku sendiri. Dan muka kau masih terselamatkan. Tapi kau malah berulang kali hasut ibuku untuk buat onar. Kalau sudah begini, aku tidak akan diam lagi. Kakimu sudah sembuh sejak lama. Dasar kau Sari Santoso. Aku percaya sekali padamu. Mengingat kakimu rusak setelah melahirkan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata kau menipuku, Sari Santoso. Kubunuh kau. Bereson kau tipu aku. Kubunuh kau. Ini semua gara-gara keluargamu yang memaksaku. Baru selesai masa nifas, langsung disuruh kerja rumah. Keluarga Pratama, semuanya brengsek. Si manis. Sudah lama menipuku. Kau si manis. Pah, kau ngapain? Bima Pratama. Sejak menikahimu aku tak pernah merasakan hari bahagia. Berani-beraninya kau pukul aku. Hidup ini tak bisa dilanjut. Itu salahmu sendiri. Dasar tak bisa lahirkan anak laki. Lagi pura-pura sakit tipu orang, minta dilayani. Kau sendiri baik apa? Pura-pura sakit. Tipu anak sendiri pulang. Dilayani habis-habisan. Pura-pura apa lagi kau? Aku, Dasar penipu. Berani-berani sindir kakakku. Kubunuh kau. Kubunuh kau. sudah. Jangan pura-pura, masih berteriak-teriak. Lihat wajahku ini, semua gara-gara kau cakar. Aku saja belum minta biaya pengobatan. Kau bohongi aku bertahun-tahun? Buat aku keras, selama ini percuma. Aku masih belum puas. Sudahlah. Yang sudah biarlah berlalu. Sekarang masih ada hal penting yang belum selesai. Aku juga tak punya cara. Maya Wijaya tak kasih uang. Kita semua bakal mati. Bima Pratama, sebenarnya kau hutang berapa banyak? Nggak banyak-banyak amat. Cuma, aku pikir, kan Maya Wijaya akhir-akhir ini lagi punya uang. Jadi coba main judi besar-besaran. Tapi, siapa sangka, keberuntunganku jelek banget. Tapi juga tak boleh pakai KTP-ku buat pinjaman. Kalau bukan karena kau pura-pura lumpuh, dan tak bisa lahirin anak laki-laki, mana mungkin aku jadi judi? Kau kecanduan judi. Masih berani salahin aku? Kubunuh kau? Cukup! Rumah ini sudah jadi seperti apa karena kalian? Adikku jadi begini. Semua gara-gara si pembawa sial ini. Satu doyan judi. Satu pura-pura lumpuh. Jangan-jangan ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Bibi besar Pratama. Aku bicara yang sebenarnya. Kau diterima di universitas ternama juga benar. Aku bersumpah. 100% benar. Buka pintu! Buka pintu! Bima Pratama, Sari Santoso. Aku tahu kalian ada di dalam. Buka pintu! Hutang bayar hutang. Sudah sewajarnya. Lihat saja kalian bisa sembunyi berapa lama. Buka pintu! Aku kasih kalian waktu 3 hari terakhir. Dalam 3 hari ini, kalau uangnya belum dilunasi, jangan salahkan aku kalau aku tak segan-segan. Si manis. Jangan sampai ku ketemu kalian lagi. Ayo kita pergi. Ayah, mereka dari mana tahu kita di sini? Hancur. Dasar bajingan. Sial sekali nasibku menikah denganmu. Kubunuh kau? Bajingan. Aku juga nggak mau pinjam segitu. Cuma mau balik modal. Sudah berapa kali ku bilang, jangan main judi. Jangan judi. Kau harus bantu aku. Kalau kau tak bantu, aku benar-benar hancur. Mau ku bantu pakai apa? Dana pensiunku itu bisa buat apa? Kau masih berani ngomong? Waktu di rumah sakit dulu, kalau bukan kau yang halangi aku, uang Maya Wijaya. Kan sudah lama kita dapat. Sudah, jangan bertengkar. Sekarang gimana caranya? Cari Maya Wijaya. Maya Wijaya nggak bakal mau bantu. Kalau dia nggak kasih, kita berlutut di depan kantornya. Biar semua orang lihat bagaimana dia memperlakukan ibunya sendiri. Pemimpin redaksi, jangan tegang. Nanti wawancara siaran langsung, Ibu jawab saja seperti biasa.
Xiaoxi, coba lihat. Bukumu dapat pujian luar biasa. Sudah jadi peringkat pertama daftar terlaris. Benar? Lihat sendiri. Redaksi juga dapat banyak pesan pribadi dari pembaca. Semuanya memuji kamu. Maya Wijaya, ada kabar baik lagi. Penerbit luar negeri tertarik dengan bukumu, ingin membeli hak cipta terbitan. Kali ini kamu benar-benar sukses. Direktur Gunawan? Saya sungguh tak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Ini hakmu. Direktur Gunawan hari ini aneh sekali. Katakan, ada maksud apa? Itu, Maya Wijaya. Apa kamu ada waktu setelah kerja? Aku tahu ada restoran baru, suasananya bagus. Direktur Gunawan mulai paham ya? Aisyah Putri, jangan bercanda. Direktur Gunawan, saya paham maksud Anda. Tapi saat ini, saya belum siap. Baik, saya mengerti. Saya akan menunggu. Pemimpin redaksi? Baik. Mari kita mulai. Bu Bayu, pemahaman Anda tentang keluarga dalam buku ini sangat menyentuh. Apa alasan yang membuat Anda menulis cerita seperti ini? Sebenarnya, hanya di suatu sore biasa, saya akhirnya menerima ibu saya tidak mencintai saya. Saya selalu berpikir, dia tidak paham cara mengekspresikan perasaan dengan benar. Baru kemudian tahu, dia hanya tidak mencintai saya. Sudah kubilang kan, kakak sepupu Wijaya yang paling baik. Tentu, hari ini senang sekali. Bu, bisa ambilkan air untukku? Aku kayaknya agak demam. Kamu saja yang banyak maunya. Harus aku yang melayanimu. Kenapa orang lain tidak sakit setiap hari? Cepat makan. Mahal loh. Jangan sampai dia tahu. Hatiku, seperti air tanpa suhu ini, benar-benar beku. Ayah, aku harus hidup sesuai keinginanku sendiri. Aku selalu percaya, yang kita butuhkan bukan cinta yang dikasihani orang lain, melainkan cinta kita pada diri sendiri. Seperti tokoh utama dalam bukuku, pada akhirnya dia juga menemukan arah hidup baru. Keluar dari kesulitan sebelumnya. Anda benar-benar wanita yang kuat. Omong kosong. Omong kosong. Kalian jangan tertipu olehnya. Dia anak durhaka. Mengusir ibunya sendiri dari rumah. Bahkan pamannya sendiri pun tidak diakui. Orang seperti ini bisa menulis apa yang bagus? Kamu ngaco. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Aisyah Putri, biarkan dia bicara. Mari kita semua nilai mana yang benar. Ayah Maya Wijaya meninggal muda. Aku bersusah payah membesarkannya. Berpikir setelah dia sukses semuanya akan baik-baik saja. Tak disangka. Begitu lulus, dia malah hidup bergantung pada orang tua di rumah. Makan minum gratis dariku selama 3 tahun. Yang tak kusangka adalah semua ini hanya pura-pura. Diam-diam dia menabung banyak uang, tidak bilang sepatah kata pun padaku. Rumah peninggalan ayahnya. Warisannya, semua diambilnya. Sekarang dia bahkan mau mengusirku dari rumah ini. Memaksaku masuk panti jompo? Ya, kak sepupuku sangat iri. Aku cuman membela bibiku. Dia malah memanfaatkan jabatannya di penerbit Harlin untuk menghancurkan pekerjaanku. Tak kusangka keluarganya sejahat ini.
Padahal aku beli bukunya. Astaga, bagaimana buku orang ini bisa terbit? Sungguh keji. Bahkan ibu kandungnya sendiri diakali. Licik sekali pikirannya. Dari wajahnya saja sudah kelihatan bukan orang baik. Hentikan siaran langsungnya dulu. Hei, jangan-jangan kamu merasa bersalah. Pantas saja, Kak sepupu tiba-tiba jadi pemimpin redaksi. Yang makan bersamanya di restoran waktu itu. Juga kamu. Jangan-jangan kamu pacarnya Maya Wijaya? Jangan asal bicara. Aku dan Maya Wijaya tak ada apa-apa. Sudah kuduga. Dia seorang gadis yang hidup bergantung orang tua 3 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba jadi penulis terkenal? Tentu saja. Karena ada hubungan dengan pria ini. Wajar saja. Di buku hariannya itu, dia menulis hal-hal tak karuan. Dasar kamu, Maya Wijaya. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aku sudah memfoto semua isi buku hariannya. Biar semua lihat dia orang macam apa. Jangan ngaco. Ini semua buktinya. Lihat, ini yang ditulis pemimpin redaksi kalian. Begitu dekat dengannya. Jantungku langsung berdebar kencang. Sepanjang hari hanya memikirkannya. Ini baru berusia belasan tahun. Udah mikirin cowok ya? Wah, jangan-jangan beneran. Hebat banget. Kan aku udah bilang cewek macam gini nggak polos. Naik jabatan pakai bantuan cowok, memalukan banget. Kamu benar-benar tak tahu malu. Itu privasi Maya Wijaya. Privasi. Bukannya dia nulisnya. Biar dibaca orang? Citra Pratama. Pelajaran waktu kamu ditangkap karena fitnah jahat dulu. Masih kurang ya? Kamu siapa sih? Berani-beraninya menghukumku? Aku pemimpin redaksi utama penerbit Harlin. Juga atasan dan teman Maya Wijaya. 3 tahun lalu saat dia dapat penghargaan pendatang baru, aku yang menyerahkan pialanya langsung ke dia. Bakatnya nggak perlu andalkan siapa-siapa. Pemimpin redaksi utama. Dan lagi, penolakan permohonan pengangkatan tetapmu. Juga atas persetujuanku. Kurasa kamu ini bersekongkol dengan Maya Wijaya. Kamu sengaja begini. Dengan level profesionalmu, pertanyaan paling dasar aja nggak bisa jawab. Aku udah selidiki, ijazahmu saja palsu. Kamu ngaco? Anakku ini, lulusan universitas ternama yang sah. Kalau separuh usaha yang kamu pakai untuk menyuruh ibuku melawanku, kamu curahkan ke anakmu. Pasti kamu udah sadar, dia diminta keluar dari sekolahnya. Apa? Citra. Dia bohong kan? Aku. Citra Pratama dimanjakan kalian. Cuma mau menikahi orang kaya. Dia sudah setengah tahun nggak sekolah. Kalian nggak sadar. Citra Pratama, aku yang bayarin sekolahmu. Gini caramu balas budi. Uangmu itu nggak cukup. Aku cuma mikirin diriku sendiri. Memang kenapa? Udah, lagi bahas hal penting. Citra di keluargaku. Ada hubungan apa sama kelakuanmu? Di buku harianmu tertulis hal-hal yang nggak karuan. Iya, kata-kata kotor. Jangan-jangan nggak berani ngaku? Buku harian ini memang aku yang nulis. Tapi aku nggak anggap itu ada masalah. Cinta diam-diam yang kutulis. Dialami setiap cewek. Saat masih remaja. Perasaan suka di buku harianku. Itu murni. Dan tulus. Nggak seperti yang kalian bilang. Iya, cuma isi hati remaja. Paling cuma soal cinta diam-diam. Lebih banyak urusan belajar. Justru kalian sekeluarga menyimpan rahasia gelap. Paman Pratama, selama ini kamu utang judi berapa banyak? Urusan apa sama kamu? Bukan urusanku. 10 tahun lalu, kamu minta ayahku bayarin utang judi pertamamu. 80.000 yuan. Ayahku nguras semua tabungannya. Lalu dia bahkan tak bisa bayar biaya pengobatan untuk ayah. 7 tahun lalu, kau curi ibu saya. Ambil buku tabungan keluarga kami diam-diam. Lalu kalah judi lagi 450 juta rupiah. Ayah tahu, tumbang karena terlalu emosi, sampai akhirnya meninggal. Sudahlah. Ini kan urusan keluarga. Ngapain dibahas lagi? 3 tahun lalu, dengan dalih merawat ibu saya, kau pindah ke rumah kami. Sebenarnya kau anggap kami cuma mesin uang. Maya Wijaya, cukup. Bahas urusan lama. Buat apa? Bibi Santoso. Belum giliranmu, ya? Saya ada apa? Hari ini kau tidak pakai kursi roda. Takut saya buka borongmu lagi? Saya tak paham omonganmu. Kalau begitu, saya bicara yang jelas. Dulu habis melahirkan, ngeluh repot urus anak, ngeluh banyak kerjaan rumah, lalu mulai pura-pura lumpuh. Pura-pura ini berlangsung 20 tahun. Kau suruh ibu saya melayanimu. Suruh saya melayanimu,
Suruh semua orang urus kamu. Bertahun-tahun ini, saya bawakan air, sajikan makanan, cuci baju, masak, beli suplemen. Tapi kau tak berterima kasih saja sudah, malah hasut ibu saya untuk memaki saya. Kau, eh. Lihat Bibi sampai marah begini. Bu, semua ini ibu yang sebabkan. Ngomong apa sih? Apa hubungannya dengan aku? Kenapa nggak ada hubungannya? Bu, Paman Pratama udah judi 10 tahun, sama sekali nggak bisa berhenti. Itu karena kamu. Selalu ada kamu di belakangnya, yang bereskan semua dari belakang. Nggak ada urusan begitu. Lalu ada Bibi Santoso. Dia tahu kamu ada. Apapun masalahnya, bisa dialihkan ke aku. Jadi dia terus-terusan pura-pura lumpuh, sudah 20 tahun. Jangan asal ngomong. Citra Pratama aku nggak usah bahas. Selama ini, kamu selalu bandingkan aku sama dia. Anggap dia lebih baik di semua hal. Sehebat apapun aku, sekeras apapun aku berusaha, kamu nggak pernah lihat. Aku memang lebih disukai orang daripada kamu. Sudah. Bicara panjang lebar. Aku kan nggak ngelakuin apa-apa. Yang sangat keji. Cuma hal remeh-temeh doang. Cuma kamu yang ingat segitunya. Kamu memang enggak ngelakuin hal yang sangat keji. Kamu cuma pilih kasih. Cukup. Kamu cuma ngomongin urusan lama yang sudah usang. Mau berapa kali kamu ulang? Aku tetap akan ngomong. Kamu bawa buku harian anakmu. Keluarin buat semua orang lihat. Bikin seluruh keluarga besar marahi dia. Kamu di depan semua orang. Bilang dia nggak ada harapan. Mempermalukannya. Sampai hancurin piala dia. Bu, waktu kamu lakuin semua ini, pernah nggak mikirin aku sedikit? Ini kan buat kebaikanmu. Buat kebaikanku. Kebaikan kayak gini, aku tak tahan lagi. Di dunia ini, kok ada ibu seperti ini? Sangat menakutkan. Semua anggota keluarganya bukan orang baik. Mengeksploitasi Ibu Wijaya sendirian. Menganggapnya sebagai mesin uang. Masih bilang dia tak berguna. Bahkan berani minta uang. Tidak tahu malu sekali. Betul. Aduh. Aku tak peduli. Aku sudah membesarkanmu. Kau harus menafkahiku. Uang ini harus kau berikan. Mau tak mau harus beri. Menafkahi orang tua itu kewajiban. Berani kau tak beri? Iya. Ibumu sudah tua begini. Kalau kau tak peduli dia, nanti tersiar kabar. Malu-maluin hidupmu. Kak sepupu Wijaya, sekaya apapun kau, tak boleh ingkar pada ibumu. Kalian keterlaluan. Aku bisa carikan pengacara untukmu. Tak usah. Ibu melahirkan dan membesarkanku. Aku tak akan mengabaikan ibu. Sudah kusiapkan panti jompo untuk ibu. Cukup untuk sisa hidup ibu. Tidak, jangan. Lalu kami sekeluarga bagaimana? Kenapa Paman Pratama? Masih berharap aku menanggung keluargamu? Lagi pula kau sangat kaya. Kau tak boleh tinggalkan kami. Iya. Kami adalah orang tuamu. Kau harus urus kami. Kalian sungguh tak tahu malu. Tanganku sudah gatal. Uangmu adalah uang Bibi Besar Pratama. Harta Bibi Besar Pratama juga ada hak waris kami. Bibi Besar Pratama berhak memberi siapa saja. Hari ini kau harus beri uang. Soal uang. Kalian pikir enak. Tapi aku tak punya uang. Apa? Jangan ngaco. Bukankah kamu dapat puluhan miliar dari jual buku? Masa tak punya uang? Uang itu sudah kuserahkan ke pengacara untuk diurus. Sebagian disumbangkan ke lembaga amal, khusus membantu anak muda yang terluka oleh keluarga asal. Sebagian lagi dibuat dana untuk membantu anak-anak yang karena masalah keluarga tak bisa sekolah. 67 miliar 500 juta rupiah itu? Kamu sumbangkan semua? Dasar anak durhaka. Betul. Tak tersisa sebesar pun. Kamu gila. Itu puluhan miliar. Berdasar apa kau sumbangkan? Karena itu uangku. Ku masuk, ku tulis. Mau ku apa-apakan terserah aku. Apalagi aku sudah minta pengacara membuat pembagian harta antara aku dan ibuku. Bahkan jika tak kusumbangkan, kalian takkan dapat apa-apa. Tidak boleh. Pamanmu, dia pinjam banyak pakai kata beku. Kau tak peduli kami lagi. Kau mau bunuh kami? Hai Maya Wijaya. Paman minta maaf. Paman mau berlutut. Tolong uangnya diminta kembali ya. Wah, baru tadi masih sombong kan? Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Dokumen yang sudah disahkan notaris sudah memiliki kekuatan hukum. Uangnya tak bisa diambil kembali. Lalu aku harus gimana? Biar aku mati saja. Kamu punya dana pensiun? Dan aku sudah carikan panti jompo. Cukup untuk sisa hidupmu. Mana bisa sama? 67 miliar 500 juta rupiah loh. 67 miliar 500 juta.
Kak! Tolong, ada yang bantu. Kak. Kak. Akhirnya semua ini berakhir. Nenek ini udah terbaring setengah bulan. Kok nggak ada pendamping pasien? Nggak tahu ya. Dia sama adiknya. Ngerjain anak perempuannya sendiri. Udah viral di internet. Oh, ternyata dia pantas. Belum pernah lihat orang kayak gini, lebih kejam dari ibu tiri. Lihat kan, sekarang kena balasan. Setelah stroke, sekarang seluruh tubuhnya nggak bisa gerak sama sekali. Bima datang jenguk aku? Suaramu kecilin. Aku lagi dikejar penagih utang. Citra, Citra Pratama si anak kurang ajar itu. Nggak tahu kabur sama laki-laki mana. Aku suruh dia minta mahar. Buat bantu aku sementara. Dia nggak mau. Benar-benar sia-sia dibesarkan. Sari Santoso. Udah kabur ke rumah orang tuanya ngindarin utang. Kak. Aku tahu Kak paling sayang aku. Sekarang aku juga udah buntu. Bantuin aku lagi. Kasih kartu dana pensiunmu ke aku. Aku tahu ada di sini. Jangan. Kak, lagi pula sekarang ini juga tak berguna buat Kak. Makasih Kak. Maya Wijaya. Aduh, berat banget. Cepat bantu dong. Banyak sekali barangnya. Aduh, selamat atas kebebasan barumu. Tentu saja harus rayakan dengan meriah. Wah, kompak ya kalian. Aisyah Putri, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, baiklah. Aku tak usah menggoda kalian lagi. Bisa membuat Direktur Gunawan dari penerbit Harlin masak untukmu. Hanya kamu satu-satunya yang bisa. Hari ini aku juga bisa ikut menikmati. Aku harus cicipi dengan baik. Ada apa? Perawat bilang ibuku ingin bertemu. Maya. Perawat bilang, kamu ingin bertemu denganku. Ibu salah. Ibu seharusnya tak meninggalkanmu. Tak seharusnya memihak pamanmu. Tak seharusnya. Kamu tahu kalimat ini? Sudah kutunggu berapa lama? Ibu salah. 20 tahun lebih? Selama lebih dari 20 tahun ini, aku terus menunggu kalimat ini. Tapi sekarang aku tak butuh lagi. Aku sudah menemukan orang yang mencintaiku. Dan juga belajar mencintai diriku sendiri. Kalimatmu ini sudah tak penting lagi bagiku. Maya, jangan pergi. Biaya nafkah akan kutransfer tepat waktu. Aku juga akan rutin menjengukmu. Selain itu, tak ada lagi. Maya, jangan tinggalkan ibu. Maya.